Suara mangkuk keramik yang pecah di lantai ubin tua memecah keheningan berat di malam takbiran itu. Nasi dan kuah opor ayam yang panas menyebar ke segala arah, menyiram pergelangan kakiku. Namun, rasa perih yang menggigit kulit itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan hawa dingin menusuk yang merayap ke dalam hatiku. Aku membeku di tempat, tangan yang masih basah sehabis mencuci sayuran tak sempat kukeringkan. Kepalaku tertunduk dalam-dalam. Aku bahkan tidak berani mengangkat wajah untuk menatap wanita yang duduk di kursi rotan tua di seberangku. Dia adalah ibu mertuaku, Bu Sumi. Wajah Bu Sumi memerah padam. Jari-jarinya yang berhias cincin emas menunjuk lurus ke wajahku sambil berteriak. Ya ampun, sial sekali keluarga ini. Punya menantu pembawa sial dan tidak berguna sepertimu. Apa kau sengaja mau membuat mertuamu ini cepat mati karena darah tinggi, hah? 3 tahun. 3 tahun kau numpang makan di rumah keluarga Hartono ini, tapi masak opor ayam saja tidak becus. Coba lihat ini, asin begini. Mau kau berikan pada anjing? Suaranya yang melengking dan penuh amarah menggema hingga ke gang sempit di luar. Dengan suara bergetar, aku memberanikan diri membuka mulut. Ibu, tolong dengarkan saya dulu. Tadi waktu saya cicipi rasanya sudah pas. Mungkin santan kemasan tahun ini memang lebih asin. Saya akan buatkan lagi yang baru sekarang juga. Sudah. Tidak usah. Bu Sumi memotong ucapanku, lalu membanting sendok sayur yang dipegangnya ke atas meja. Alasan saja. Masak tidak becus, yang disalahkan santan. Memangnya cuma masakanmu saja yang payah? Coba lihat perutmu itu. Sudah 3 tahun menikah tapi masih saja rata begitu. Apa kau tidak malu pada leluhur keluarga ini? Sia-sia saja aku memberimu makan setiap hari. Lebih baik aku memelihara kucing. Setidaknya bisa beranak. Kau ini apa? Mandul. Setiap kata yang dimuntahkan ibu mertuaku menjadi jarum tajam yang menusuk jantungku. Masalah anak adalah luka terdalam di hatiku, sekaligus senjata yang selalu ia gunakan untuk menyiksaku setiap hari. Aku menggigit bibir, menahan sekuat tenaga air mata yang hendak tumpah. Aku menoleh pada suamiku, Budi Hartono. Dia hanya duduk sambil memegang gelas es teh, matanya terpaku pada layar ponsel. Seolah-olah dia tidak melihat atau mendengar istrinya sedang dihina habis-habisan oleh ibunya. Mas Budi? Panggilku lirih, berharap ia akan membela, setidaknya satu kata saja. Budi mengangkat wajahnya, matanya yang sedikit sayu menatapku dengan malas. Kamu kan yang salah, minta maaf saja sama ibu. Ini malam takbiran, jangan bikin ribut. Lagi pula, omongan ibu kan tidak salah. Opornya memang keasinan. Hancur. Hati ini hancur berkeping-keping mendengar kata-katanya yang dingin. Pengabdianku selama 3 tahun sebagai istri, kesabaranku, tanggung jawabku mengurus segala hal di rumah ini dari makanan hingga tempat tidur, semuanya hanya dibalas dengan penghinaan dan sikap acuh tak acuh yang kejam. Melihat putranya memihaknya, Bu Sumi semakin menjadi-jadi. Ia bangkit, menjambak rambutku, dan menyeretku dengan kasar ke arah pintu. Pergi. Pergi kau dari rumah ini sekarang juga. Sudah mandul, tidak punya sopan santun pula, aku tidak sudi lagi memeliharamu. Pergi malam ini juga. Terserah kau mau kemana. Jangan rusak lebaran tahun depan dengan menampakkan wajah sialmu di sini lagi. Ibu, tolong tenang dulu. Bu, saya minta maaf. Ini malam takbiran. Ibu mau mengusir saya kemana? Aku memohon. Mencengkeram kusen pintu kayu dengan ketakutan. Mau kau tinggal di kolong jembatan pun aku tidak peduli. Urus saja dirimu sendiri. Tenaga Bu Sumi luar biasa kuat. Dipenuhi amarah, ia seolah kehilangan akal sehat. Ia menyeretku melewati ruang tengah dan halaman kecil berlantai semen yang berlumut. Suamiku masih duduk di tempatnya, dengan santai mengambil sepotong kue nastar dan memasukkannya ke mulut, pura-pura tidak melihat istrinya diseret seperti karung beras oleh ibunya. Di depan pintu gerbang, saat aku meronta, sandal jepitku terlepas. Kakiku yang telanjang menyentuh lantai plesteran yang dingin dan basah karena gerimis. Secara refleks, kakiku meraba-raba mencari alas, dan menemukan sepasang sandal jepit hijau yang sudah usang dan kotor tergeletak di pojok. Sandal yang biasa kugunakan untuk membersihkan kamar mandi. Brak, pintu gerbang besi yang berat dibanting tepat di depan wajahku.
Terdengar suara grendel dan gembok yang dikunci berderit. Bu Sumi mengunci gerbang rangkap, seolah takut aku akan mendobrak masuk dan merusak hari lebarannya. Awas kalau kau berani gedor-gedor. Kalau gerbang ini rusak, kau yang harus ganti. Pergi sana. Makiannya terdengar dari celah pintu sebelum akhirnya senyap. Rumah itu kembali hening, hanya cahaya lampu kuning temaram yang menyusup dari celah jendela. Aku termangu di tempat. Angin malam yang dingin berembus kencang menyapu gang yang sempit dan remang-remang. Udara malam di Jakarta pada musim hujan terasa seperti bilah pisau yang mengiris kulit. Suhu di luar mungkin tidak sedingin es, tapi hujan deras yang mengguyur membuatnya terasa menusuk tulang. Kulihat diriku sendiri, hanya mengenakan daster katun tipis. Kardigan tipis yang tadi kupakai sudah direbut dan dilempar ibu mertuaku ke sudut rumah. Dan yang paling menyedihkan adalah kakiku. 10 jari kakiku yang membiru karena kedinginan terekspos tanpa daya di atas sandal jepit usang. Alasnya sudah tipis, hingga tekstur kasar jalanan semen bisa kurasakan dengan jelas. Gigi-gigiku bergemeletuk tak terkendali. Rintik hujan mulai berubah menjadi deras, membasahi wajah dan rambutku. Dinginnya membuatku tersadar. Aku memeluk bahuku yang kurus dengan kedua tangan, berusaha mencari sedikit kehangatan. Tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa jaket hangat, aku diusir ke jalanan pada malam takbiran. Apakah hidupku, hidup Anissa Putri, akan berakhir semengenaskan ini? Aku menyandarkan kepala di gerbang besi yang dingin. Air mata panas mengalir di pipi, bercampur dengan air hujan, meninggalkan rasa asin di ujung bibir. Dari dalam rumah, terdengar suara takbir dari siaran televisi nasional. Betapa hangatnya dunia di dalam sana, penuh dengan tawa dan kebersamaan. Tapi, tak ada lagi tempat untukku di sana. Aku tidak bisa terus berdiri di depan gerbang. Para tetangga di gang sempit ini terkenal suka bergunjing. Jika mereka melihatku dalam keadaan seperti ini, besok pagi cerita tentang menantu Bu Sumi yang diusir akan menjadi santapan lezat bagi mereka. Dengan langkah berat, aku berjalan menyusuri kegelapan gang. Gang di lingkungan mertuaku berkelok-kelok seperti labirin. Di kedua sisinya berdiri tembok tinggi berlumut, beberapa bagian catnya sudah terkelupas memperlihatkan batu bata merah. Lampu jalan hanya ada beberapa, itu pun cahayanya redup kekuningan seperti kunang-kunang. Setiap langkah terasa membawa hawa dingin dari tanah naik hingga ke ubun-ubun. Alas sandal jepit yang tipis nyaris tak memiliki cengkeraman, air hujan dan luapan comberan yang hitam merembes masuk melalui sela-sela, membasahi telapak kakiku, dingin, kotor, dan hina. Perasaan itu lebih mengerikan daripada dingin yang menggigit. Aku merasa diriku begitu rendah dan tak berharga. Sandal ini biasanya hanya kupakai saat membersihkan toilet, tapi sekarang, inilah satu-satunya pelindungku di dunia yang kejam ini. Guk, guk. Suara anjing menggonggong membuatku terlonjak kaget dan nyaris terpeleset. Aku buru-buru berpegangan pada tembok di samping untuk menjaga keseimbangan. Telapak tanganku menyentuh sesuatu yang basah dan licin. Merinding, aku segera menarik tangan dan mengelapnya di ujung daster. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, tercium aroma dupa, masakan lebaran, dan wangi bunga khas air untuk mandi kembang. Setiap rumah lampunya menyala terang, penuh dengan suara tawa dan ucapan selamat. Selamat lebaran ya, mohon maaf lahir dan batin. Bapak, Ibu, ini kuenya dicicipi. Suara-suara bahagia itu seperti belati yang mengiris hatiku. Beberapa jam yang lalu, aku masih sibuk di dapur, membayangkan makan malam takbiran yang hangat. Aku berharap kesabaranku akan membuahkan sedikit kedamaian. Tapi sekarang, aku menjadi arwah gentayangan tanpa tujuan. Aku merindukan almarhum kedua orang tuaku. Mereka meninggal karena kecelakaan lalu lintas tak lama setelah aku lulus kuliah. Rumah tua di kampung halaman terpaksa dijual untuk menutupi biaya pemakaman dan utang. Kukira dengan menikah, aku akan memiliki keluarga baru, orang tua yang bisa kusayangi dan kuhormati. Tapi kenyataannya, bagi mereka aku hanyalah pembantu kelas atas dan mesin pembuat anak yang rusak. Jika orang tuaku masih hidup, saat ini aku mungkin sedang berbaring di bawah selimut hangat. Mungkin sedang mendengar omelan sayang dari ibu karena malas makan, dan menerima amplop salam tempel dari ayah. Ayah, ibu, tolong Anissa. Aku terisak, tapi suara tangisku ditelan oleh deru angin dan hujan. Semakin jauh berjalan,
Kedua kakiku semakin mati rasa. Air hujan menembus daster tipisku, membuat seluruh tubuhku menggigil. Aku meringkuk, mempercepat langkah untuk menghasilkan sedikit panas, tapi sandal yang licin terus menghambatku. Di ujung gang, cahaya lampu jalan sedikit lebih terang. Angin bertiup lebih kencang, menampar wajahku, membuatku harus menyipitkan mata. Jalanan besar tampak kosong. Pada jam seperti ini, semua orang tentu sedang di rumah menyambut datangnya hari raya. Hanya daun-daun kering yang tersapu angin, bergulung-gulung di atas aspal yang basah. Aku memutuskan mencari hal tebus untuk sekadar berteduh dan duduk sejenak. Pikiranku kosong. Apa yang akan terjadi besok? Kemana aku harus pergi? Tanpa uang dan KTP? Apakah aku harus mengemis? Saat tenggelam dalam pikiran-pikiran suram, mataku menangkap sebuah benda hitam tergeletak di bawah pohon beringin besar di perempatan jalan. Awalnya kukira itu hanya tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tapi saat kulihat lebih teliti, benda hitam itu bergerak sedikit. Di sampingnya, sebuah kantong plastik sobek tergeletak, dan beberapa buah jeruk besar berwarna kuning tersebar di bawah sorot lampu jalan. Aku menyipitkan mata dan mendekat. Jantungku mulai berdebar kencang. Itu adalah seorang kakek tua. Beliau mengenakan kemeja batik lawas dan terbaring di atas trotoar yang basah kuyup. Tangannya masih terulur ke arah jeruk-jeruk itu. Keadaan sekitar sunyi senyap, sesekali beberapa sepeda motor melesat lewat. Para pengendara yang meringkuk di dalam jas hujan mereka hanya melirik sekilas ke arah kakek itu, lalu buru-buru menambah kecepatan dan menghilang. Mungkin mereka tidak mau terlibat masalah di malam yang sakral ini. Bisa jadi itu hanya modus penipuan, atau jika terjadi sesuatu pada kakek itu, mereka bisa berurusan dengan polisi dan merusak seluruh hari raya mereka. Aku berhenti sekitar 3 meter dari kakek itu. Kedua kakiku gemetar. Bukan hanya karena dingin, karena takut. Saat ini, mengurus diri sendiri saja aku tidak mampu, bagaimana mungkin aku punya waktu untuk peduli pada urusan orang lain? Kakek itu terbaring tak bergerak, hujan terus mengguyur rambutnya yang sudah memutih. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa nyeri. Usia kakek itu tampaknya sebaya dengan almarhum ayahku. Jika ayahku yang terbaring di jalanan dingin seperti ini dan tak ada seorang pun yang menolong, betapa tersiksanya arwah beliau. Pertarungan sengit berkecamuk di dalam benakku. Pergi atau berhenti, menolong atau mengabaikan? Pikirkan dirimu sendiri, Anissa. Kau bahkan tidak punya baju ganti, bisik sebuah suara. Tapi kalau kakek itu meninggal, mungkin dia juga punya anak-anak yang menunggunya di rumah, seperti orang tuaku, sanggah suara lain, lebih lemah tapi lebih mendesak. Aku memandang kakek itu, lalu menunduk menatap kakiku yang membiru. Aku menghela napas, kepulan uap putih keluar dari mulutku. Yah, di malam yang dingin ini, kita sama-sama orang Malang. Aku bergegas mendekat dan berjongkok. Aku berlutut dengan satu kaki di atas trotoar yang basah, tak peduli air kotor membasahi dasterku. Dengan tangan gemetar, ku sentuh bahu kakek itu. Pak, Bapak. Bapak tidak apa-apa? Bisa dengar saya? Kakek itu mengerang pelan. Kelopak matanya bergetar, tapi ia tidak sanggup membukanya. Wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Napasnya terengah-engah seperti lilin di embus angin. Tubuhnya sedingin es, tapi dahinya panas seperti api. Mungkin ia mengalami hipotermia atau demam tinggi akibat kedinginan. Aku panik dan melihat sekeliling, tapi tetap tak ada seorang pun. Jalanan kosong. Pak, bertahanlah sedikit lagi. Saya akan bawa Bapak ke rumah sakit, gumamku, seolah meyakinkan kakek itu dan diriku sendiri. Aku bergegas memunguti jeruk yang berserakan dan memasukkannya kembali ke kantong plastik yang sobek. Setelah mengikatnya seadanya, ku masukkan kantong itu ke dalam saku kemejanya. Jeruk-jeruk ini pasti hadiah yang akan ia berikan pada anak cucunya untuk lebaran, tidak boleh hilang. Pikirku. Aku menyelipkan lenganku di bawah ketiak kakek itu, dan mencoba mengangkatnya. Meskipun kurus, tubuhnya terasa jauh lebih berat dari dugaanku, mungkin karena ia pingsan dan seluruh tubuhnya lemas. 1, 2, 3. Aku mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mendudukannya, lalu membalikkan badan dan memosisikan punggungku untuk menggendongnya. Seluruh beban tubuh kakek itu kini berada di punggungku yang ringkih. Tulang punggungku terasa mau patah.
Kedua kakiku yang sudah mati rasa kini harus menanggung beban seorang pria dewasa. Kakiku gemetar hebat. Krek. Suara alas sandal jepitku yang usang tertekan ke tanah terdengar jelas. Sandal yang sudah tipis itu menjadi semakin pipih karena beban. Tonjolan-tonjolan di alasnya sudah tak berguna, dan aku pun terpeleset. Aku terhuyung dan nyaris jatuh ke depan. Untungnya, aku berhasil meraih batang pohon beringin untuk menahan diri. Harus bisa. Rumah sakit pusat Jakarta dekat dari sini. Semangat. Anissa. Aku tidak tahu pasti seberapa jauh jaraknya, tapi kakiku sudah mulai gemetar tak terkendali. Jarak yang biasanya bisa ditempuh dengan cepat, dalam kondisi seperti ini terasa sangat jauh dan berat. Aku mulai berjalan. Setiap langkah terasa menyakitkan. Angin dingin seolah mengejek, menampar wajah dan leherku. Rambutku yang basah menempel di pipi. Keringat bercucuran deras, bercampur dengan air hujan, mengalir di punggungku. Napas kakek itu terasa di tengkukku. Panas, tapi tidak teratur. Sepertinya pertanda waktu yang tidak banyak. Aku berjalan menyusuri trotoar. Sandal jepitku yang usang mengeluarkan bunyi plek-plek setiap kali melangkah. Setelah berjalan beberapa saat, aku melihat cahaya lampu taksi dari kejauhan. Aku merasa seperti mendapatkan durian runtuh. Aku berhenti dan melambaikan tangan dengan panik. Taksi! Taksi! Tolong, Pak. Mobil itu melambat. Sopir menurunkan sedikit kaca jendelanya. Melihat penampilanku yang acak-acakan rambut basah kuyup, daster tipis, sandal jepit robek, dan seorang pria tua tak sadarkan diri di punggungku matanya dipenuhi kecurigaan dan kewaspadaan. Mau kemana, Mbak? Pak. Tolong antarkan kakek ini ke rumah sakit. Beliau pingsan di jalan. Kataku terengah-engah. Sopir taksi itu melirik kakek di punggungku, lalu ke kakiku, kemudian menggeleng. Aduh, maaf, Mbak. Ini malam takbiran, saya juga mau pulang. Lagian, kalau kakek ini kenapa-napa di mobil saya, bisa sial setahun penuh nanti. Telepon ambulans saja, 119. Ia berkata begitu, lalu menaikkan kaca jendela dan melesat pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot yang menyengat di wajahku. Keputusasaan melandaku. Kenapa hati manusia bisa sedingin ini? Terasa lebih dingin daripada hujan di luar. Aku menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Rasa anyer di mulutku membuatku tersadar. Kalau tidak ada yang mau menolong, aku harus melakukannya sendiri. Aku tidak boleh membiarkan kakek ini meninggal di sini. Aku memperbaiki posisi gendonganku dan mulai berjalan lagi. Jalanan licin. Sandal jepitku yang usang mulai berulah. Plastiknya yang sudah getas menjadi kaku karena dingin. Saat melewati trotoar yang permukaannya tidak rata dan penuh kerikil, sandal kananku terpeleset. Aku terhuyung. Secara naluriah, aku menjejakkan seluruh bebanku ke kaki kanan untuk mencegah kami berdua jatuh. Krek. Terdengar suara kecil, tapi aku bisa merasakan dengan jelas tali sandal jepit kananku putus, kaki kananku terlepas dari sandal dan menghantam aspal yang kasar. Rasa sakit yang tajam menjalar hingga ke kepala. Beberapa jari kakiku lecet dan terasa perih seperti terbakar. Aku berhenti, terengah-engah. Sandal yang rusak itu hanya menyangkut di jempol kakiku, talinya sudah putus total. Alasnya yang tipis tergeletak beberapa langkah di belakang. Bagaimana ini? Aku tidak bisa berhenti untuk memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaiki sandal plastik yang putus? Tapi berjalan dengan sandal yang menjuntai seperti ini juga tidak mungkin, sangat mudah terjatuh. Dan jika aku jatuh, kakek ini juga dalam bahaya. Aku menatap kakiku yang telanjang, gemetar di atas aspal yang sedingin es, darahku terasa naik ke wajah. Aku mengertakkan gigi dan menendang sandal yang rusak itu ke pinggir jalan. Ayo. Aku mulai berjalan lagi. Kaki kiri masih memakai sandal yang berbunyi plek-plek, sementara kaki kanan benar-benar telanjang, bersentuhan langsung dengan aspal yang dingin, rasanya mengerikan. Jalanan aspal di musim hujan ternyata tidak rata. Penuh dengan tonjolan, kerikil tajam, dan entah di mana mungkin ada pecahan kaca. Setiap kali melangkah, aku harus mengertakkan gigi menahan sakit. Hawa dingin dari aspal terasa seperti ribuan jarum menusuk telapak kakiku, disusul rasa perih saat kulitku tergores kerikil. Langkahku menjadi tertatih-tatih dan pincang. Darah mulai mengalir dari telapak kaki kananku,
bercampur dengan air hujan dan meninggalkan noda kemerahan di jalanan, tapi aku tak berani melihat ke bawah. Aku hanya fokus menatap tulisan merah UGD yang terlihat samar di kejauhan. Itulah tujuanku. Itulah harapan bagi nyawa di punggungku, dan mungkin satu-satunya tempat yang mau menerima orang serendah diriku saat ini. Aku berjalan dalam diam. Meninggalkan sandal jepit yang sobek di belakang, seolah meninggalkan masa laluku yang penuh kehinaan dan kepasrahan. Cahaya merah UGD di kejauhan berkedip seperti mercusuar di tengah lautan badai yang kelam. Terlihat memanggil, namun terasa begitu jauh. Semakin dekat jaraknya, semakin hebat konflik antara rasa sakit yang seperti ditusuk ribuan jarum es dan tekad kuat yang beradu dengan fisik yang mulai runtuh. Kaki kananku yang telanjang akhirnya mati rasa. Lumpuh karena dingin, hanya menyisakan rasa sakit yang tajam setiap kali menginjak sesuatu yang keras. Aku tak bisa lagi membedakan apakah aku sedang menginjak kerikil, pecahan beling, atau genangan air comberan. Aku hanya mengangkat dan meletakkan kakiku secara mekanis, seperti mesin kehabisan bahan bakar yang berjuang menempuh jarak terakhir. Kakek di punggungku terasa berkali-kali lipat lebih berat, lenganku yang memeluk pahanya terasa kaku, dan jari-jariku yang bertautan memutih tanpa darah. Napasnya di tengkukku semakin melemah, nyaris tak terdengar. Keheningan yang menakutkan itu semakin memperbesar rasa panik di dalam diriku. "Pak, jangan tidur. Sebentar lagi sampai. Sedikit lagi," bisikku dengan suara serak, namun tertelan oleh deru angin. Aku takut kakek itu akan tertidur selamanya di punggungku. Jika itu terjadi, aku akan dihantui rasa bersalah seumur hidup. Rasa bersalah karena aku tidak cukup cepat, tidak cukup kuat untuk merebut nyawanya dari dewa kematian. Angin yang berembus dari arah laut membawa uap air yang dingin dan bertiup semakin kencang. Sandal jepit yang tersisa di kaki kiriku terus berbunyi plek-plek dengan nada lelah, seolah menertawakan perjuangan tuannya. Dengan satu kaki lebih tinggi dan satu lebih rendah, langkahku sempoyongan seperti orang mabuk. Lututku beberapa kali tertekuk dan nyaris membuatku tersungkur. Setiap kali itu terjadi, aku menggigit bibir hingga berdarah, menggunakan rasa sakit untuk tetap sadar. Tidak boleh jatuh. Di punggungku ada nyawa seseorang. Seorang ayah, seorang kakek yang ditunggu keluarganya di malam takbiran yang suci ini. Jalanan Tamrin tampak lengang. Pohon-pohon trembesi tua berdiri seperti hantu raksasa, ranting-rantingnya yang basah menjuntai ke jalan. Sesekali sebuah mobil melesat lewat, bannya menimbulkan suara decitan di aspal basah dan menyipratkan air kotor ke arahku. Aku tak punya tenaga untuk menghindar atau marah. Aku hanya menerima cipratan itu, menahan dingin, dan terus berjalan dalam diam. Akhirnya, gerbang rumah sakit pusat Jakarta terlihat di depan mata. Cahaya lampu neon putih yang menyilaukan dari lobi UGD membuatku harus menyipitkan mata. Aku mencoba mempercepat langkah, tapi kedua kakiku tak lagi menuruti perintah otakku. Aku menyeret kakiku selangkah demi selangkah melewati pos satpam. Seorang satpam tua yang sedang meringkuk di dalam posnya melihatku masuk dengan sempoyongan dan bergegas keluar. "Halo Mbak, ada apa ini?" "Pasien, gawat. Tolong, Pak," kataku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Satpam itu melihat kakek di punggungku, lalu pandangannya turun ke kakiku yang berlumuran darah dan lumpur. Matanya terbelalak kaget, tapi sedetik kemudian ia berteriak ke dalam. "Gawat! Ada pasien darurat, cepat bawa Brankar ke sini." Teriakan satpam itu bagaikan suntikan adrenalin yang membuatku bisa bertahan beberapa detik terakhir. Perawat dan dokter jaga bergegas mendorong Brankar keluar. Suara rodanya yang berderit di lantai keramik terdengar begitu mendesak. Mereka mengambil alih kakek itu dari punggungku dan membaringkannya di atas Brankar. Beban yang terasa seberat gunung itu hilang. Tubuhku kehilangan penopang. Aku terhuyung, kedua lututku lemas, dan aku pun ambruk di lantai keramik lobi rumah sakit yang dingin. Mbak tidak apa-apa?" Seorang perawat muda menghampiri dan mencoba membantuku berdiri, suaranya penuh kekhawatiran. Aku menatapnya dengan pandangan kabur, mencoba tersenyum tapi gagal. Tenggorokanku kering dan pahit. Kakek itu bagaimana?" "Sedang ditangani dokter." "Jangan khawatir. Mbak juga. Ayo ke sini, lukanya harus diobati." Kaki Mbak berdarah banyak sekali. Aku menunduk menatap kakiku. Di bawah cahaya terang rumah sakit, kondisinya sungguh mengenaskan.
Kaki kanan yang telanjang bengkak dan membiru, telapaknya penuh luka sobek yang masih mengeluarkan darah, bercampur dengan lumpur hitam. Di kaki kiri, sandal jepit yang usang dan butut itu masih terpasang, tampak janggal dan konyol. Baru saat itulah rasa sakit yang luar biasa menyergap seluruh tubuhku. Bukan hanya sakit fisik, tapi juga rasa malu yang membakar saat merasakan tatapan iba dan penasaran dari orang-orang di sekitar. Keluarga pasien lain mulai berbisik-bisik menatapku. Beberapa orang bahkan menutup hidung dan mengerutkan dahi, seolah aku ini gelandangan yang baru keluar dari tempat sampah. Aku ingin bangkit, ingin bersembunyi di sudut manapun. Tapi tubuhku benar-benar tak mau menurut. Pandanganku menggelap, langit-langit lobi berputar. Semua suara di sekelilingku, langkah kaki, bunyi mesin, panggilan antar staf menjadi kabur dan menjauh, seperti gema dari dunia lain. Kegelapan datang dan menelanku, bersama rasa dingin dan sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Tepat sebelum kesadaranku hilang, samar-samar aku masih mendengar suara beduk dan gema takbir dari masjid terdekat, menandakan hari raya telah tiba. Lebaran. Bagi orang lain, Lebaran adalah saat bahagia bersama keluarga. Tapi lebaranku dimulai dengan terkapar di lantai rumah sakit yang dingin, dengan kaki berdarah dan hati yang hancur berkeping-keping. Bau disinfektan yang tajam menyengat hidungku, membuatku membuka mata. Aku mengerjap, melihat sekeliling. Aku sedang berbaring meringkuk di bangku panjang di koridor rumah sakit. Sehelai selimut tipis berwarna biru muda menutupi tubuhku. Rasa nyeri berdenyut dari kakiku. Aku bangkit perlahan dan melihat ke bawah. Kaki kananku sudah dibalut rapi dengan perban putih, tapi noda darah merembes di beberapa bagian. Sandal jepit di kaki kiriku sudah tidak ada. Gantinya, kakiku yang sudah dibersihkan tampak telanjang, masih membiru karena kedinginan. Sudah sadar. Suara dingin terdengar. Aku menoleh. Seorang perawat parubaya berdiri sambil memegang papan catatan medis. Di balik kacamatanya yang tebal, matanya menatapku tanpa kehangatan sedikit pun, hanya tatapan menilai dan curiga. Iya. Kakek yang tadi saya bawa, bagaimana keadaannya? Tanyaku cemas. Perawat itu menunjuk ke arah pintu UGD yang tertutup dengan dagunya, masih ditangani di dalam. Kondisinya sudah stabil, kalau terlambat sedikit saja, bisa lewat. Tapi, Anda ini keluarganya, atau yang menabrak? Pertanyaannya seperti tamparan air dingin di wajahku. Aku terkejut dan menggeleng cepat, menjelaskan dengan suara bergetar. Bukan. Suster, saya hanya menemukan beliau pingsan di jalan dan membawanya ke sini. Saya tidak kenal sama sekali. Perawat itu menyeringai tak percaya. Tidak kenal tapi mau repot-repot menggendong sampai ke sini? Zaman sekarang mana ada orang sebaik itu? Baiklah, kalau begitu, tolong selesaikan dulu administrasinya. Sesuai prosedur, harus ada pembayaran uang muka, agar bisa diproses rawat inap dan pengobatannya. Berapa? Berapa biayanya, Sus? 5 juta rupiah. Bayar 5 juta dulu, nanti sisanya dihitung di akhir dan selisihnya akan dikembalikan. 5 juta. Angka itu bagai petir yang menyambar di kepalaku. Bagi orang lain, 5 juta mungkin hanya seharga makan malam mewah atau sepotong baju lebaran baru. Tapi bagiku saat ini, itu adalah jumlah yang tak terbayangkan. Aku merogoh saku dasterku, tapi kosong. Tak ada dompet, tak ada ponsel, bahkan selembar uang 1.000 rupiah pun tak ada. Saat diusir, aku sedang mencuci sayur, tak sempat membawa apapun. Wajahku memanas karena malu dan terhina. Aku menunduk dalam-dalam, meremas ujung dasterku yang usang. Suster, saya tidak punya uang. Saya diusir dari rumah dengan terburu-buru. Perawat itu menghela napas panjang, nadanya menjadi semakin ketus. Ya ampun, alasan lagi. Kalau tidak punya uang bagaimana mau diobati? Memangnya rumah sakit ini panti sosial? Kalau tidak ada uang, telepon keluarganya suruh bawa ke sini. Cuma dia melamun begitu? Memangnya masalahnya bisa selesai sendiri, keluarga? Senyum getir terukir di batinku. Siapa keluargaku? Ibu mertua yang membuangku ke jalanan seperti sampah, atau suami tak berguna yang mungkin sedang berpesta pora di depan hidangan lebaran? Jika aku menelepon mereka, mereka pasti akan menertawakanku dan berkata rasakan. Atau mungkin, mereka bahkan tidak akan mengangkat teleponku.
Saya tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi, jawabku lirih, mataku berkaca-kaca. Orang-orang di sekitar mulai menoleh dan berbisik. Lihat itu, pura-pura tidak punya uang biar gratis. Penampilannya saja sudah aneh begitu. Lihat kakinya telanjang, jangan-jangan gelandangan atau pencuri. Kasihan juga, lebaran malah begitu. Bisikan-bisikan itu seperti pisau yang mengiris harga diriku yang sudah kompang-camping. Aku ingin berteriak bahwa aku bukan pengemis. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga pernah punya rumah dan keluarga yang layak, tapi tenggorokanku tercekat, tak ada kata yang bisa keluar. Di saat putus asa itu, tanganku tanpa sadar menyentuh jari manis kiriku, sesuatu yang dingin dan keras. Cincin kawin, cincin emas 14 karat yang tipis dan polos tanpa hiasan apapun. Saat menikah, mertuaku bilang mereka sedang susah, jadi cincin ini saja cukup sebagai tanda ikatan. Selama 3 tahun, seberat apapun hidupku, meskipun ibu mertua terus mendesakku untuk menjualnya untuk tambahan biaya hidup, aku tetap mempertahankannya. Itu adalah satu-satunya bukti dari pernikahan yang pernah kupercayai akan membawa kebahagiaan. Tapi sekarang, nyawa kakek itu lebih penting daripada kenang-kenangan tak berarti ini. Aku mengertakkan gigi dan menarik cincin itu dari jariku yang kurus. Bekas putihnya terlihat jelas di kulitku. Dengan tangan gemetar, aku menyodorkan cincin itu ke hadapan perawat. "Suster, tolonglah. Saya hanya punya ini. Ini cincin emas asli. Walaupun kecil, harganya pasti beberapa juta. Tolong terima ini sebagai jaminan, dan selamatkan kakek itu dulu. Saya janji akan cari uang untuk menebusnya kembali." Cincin emas tipis itu tampak begitu rapuh di telapak tanganku yang kasar dan pecah-pecah. Cahaya lampu neon memantul darinya, sinarnya redup dan kesepian. Perawat itu melirik cincin itu, lalu menatapku dengan ekspresi muak, ada-ada saja. "Memangnya rumah sakit ini pegadaian? Kenapa cincin emas diberikan pada saya? Kami tidak ada aturan menerima jaminan seperti ini. Bawa kembali sana. Tolonglah, suster." Kondisi kakek itu kritis. Aku menangis. Nyaris bersujud di hadapannya. Tepat pada saat itu, pintu ruang dokter jaga terbuka. Seorang dokter parubaya berjalan keluar. Penampilannya berwibawa, tapi sorot matanya teduh. Di saku jas putihnya tersemat papan nama, Dr. Arif Wijaya, SP, PD. Ada apa ini ribut-ribut? Perawat itu tergagap, buru-buru membela diri. "Dok, wanita ini yang membawa pasien tadi, tapi dia tidak bisa membayar administrasi dan terus memaksa menitipkan cincin emas ini. Saya sedang menjelaskan prosedurnya." Dokter Arif menatapku. Ia melihat dasterku yang basah kuyup, wajahku yang sembab karena air mata. Lalu, pandangannya berhenti di kakiku. Satu kaki terbalut perban yang mulai merembes darah, satu lagi bengkak membiru di atas lantai keramik yang dingin. Ia menghela napas panjang, matanya menunjukkan rasa iba. Ia mendekat, meraih tanganku dengan lembut, dan mendorong cincin itu kembali ke telapak tanganku, lalu menggenggamnya. "Nona, simpan baik-baik cincin ini. Cincin kawin itu benda sakral, bukan sesuatu yang bisa digadaikan di tempat seperti ini. Tapi, Dok, saya tidak punya uang." Isakku, "Tidak apa-apa. Prosedur memang prosedur, tapi nyawa manusia lebih penting. Biar saya yang menjadi penjamin untuk pasien ini. Kita selamatkan orangnya dulu. Jadi, tenanglah dan duduk istirahat. Kakek itu akan kami rawat dengan baik." Lalu ia menoleh pada perawat dengan suara tegas namun lembut. "Suster Rina, tolong berikan nona ini pakaian ganti yang kering, baju pasien atau apa saja, dan sepasang sandal. Kalau dibiarkan begitu, dia bisa sakit parah." "Baik, Dok. Akan segera saya siapkan." Perawat itu menunduk, dengan wajah sedikit malu, dan bergegas melaksanakan perintah. Aku memandangi punggung Dokter Arif yang masuk ke ruang UGD. Rasa terima kasih yang mendalam membuncah dari lubuk hatiku. Di malam yang begitu dingin dan kejam ini, ternyata masih ada percik api kehangatan bernama kemanusiaan. Aku menggenggam erat cincin di tanganku. Rasanya masih ada sisa kehangatan dari tangan dokter tadi. Dalam hati aku berjanji,
Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku sudah berganti pakaian dengan baju pasien yang longgar namun kering, dan duduk meringkuk di kursi. Kakiku juga sudah memakai sandal rumah sakit yang bersih. Masih terasa nyeri, tapi setidaknya rasa dingin yang menusuk tulang sudah hilang. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Hujan telah reda, menyisakan kabut tebal yang menyelimuti kota di pagi hari pertama Lebaran. Suara petasan sudah lama berhenti, keheningan yang langka di hari raya menyelimuti Jakarta. Akhirnya, pintu UGD terbuka. Dokter Arif keluar sambil melepas maskernya. Ia tersenyum tipis penuh kelegaan ke arahku. "Nona, ada kabar baik?" Kesadaran kakek itu sudah pulih. "Anda menyelamatkan nyawanya karena membawanya kemari tepat waktu." Beliau menderita hipotermia dan hipovolemia parah, ditambah gegar otak ringan karena terjatuh, tapi sekarang kondisinya sudah stabil. Aku sontak berdiri, melupakan kakiku yang sakit, dan nyaris terjatuh. "Benarkah, Dok? Terima kasih banyak, Dok. Bolehkah saya menjenguknya?" "Tentu saja. Silakan masuk." Beliau dari tadi mencari penolongnya. "Tapi tolong jangan terlalu berisik ya. Beliau masih butuh banyak istirahat." Aku masuk ke ruang perawatan dengan hati-hati. Ruangan itu dipenuhi bau disinfektan, tapi terasa hangat karena pemanas ruangan. Kakek itu berbaring di ranjang dengan sprei putih, tangannya diinfus. Wajahnya sudah lebih berwarna dibandingkan saat di jalanan. Matanya masih tampak lelah, tapi ada binar kehidupan di sana. Melihatku masuk, ia bergerak, mencoba untuk bangun. Aku bergegas mendekat dan menahan bahunya dengan lembut. "Bapak, tetap berbaring saja. Kata dokter tidak boleh banyak bergerak dulu." Kakek itu menatapku lekat-lekat. Sorot matanya begitu teduh dan hangat, mengingatkanku pada almarhum ayahku. Ia memandangi wajahku yang kuyu, lalu perlahan pandangannya turun ke bawah, ke kakiku. Meskipun memakai sandal rumah sakit, perban tebal di kaki kanan dan lebam biru di pergelangan kakiku terlihat jelas. Kakek itu terdiam lama. Tangannya yang keriput dan kurus gemetar, terulur seolah ingin menyentuh kakiku, tapi kemudian ditariknya kembali, mungkin takut menyakitiku. Matanya memerah dan berkaca-kaca. Dengan suara bergetar dan serak, ia mengucapkan kata-kata yang menusuk hatiku. "Nduk, di malam sedingin ini, kamu pakai sandal jepit seperti itu. Yang satunya, kemana?" Hanya itu. Sebuah pertanyaan sederhana dari seorang lelaki tua yang tulus, tanpa basa-basi, tapi mengapa kata-kata itu membawa luka dan penghiburan yang begitu besar secara bersamaan? Kalimat itu meruntuhkan dinding pertahanan emosi yang susah payah ku bangun semalaman. Aku teringat sandal jepit sobek yang kutendang di jalanan. Teringat setiap langkah menyakitkan di atas aspal dan kerikil. Teringat rasa dingin, lapar, dan hina saat diusir dan dicemooh oleh dunia. Semalam suntuk, tak ada seorang pun yang bertanya apakah aku kedinginan. Tak ada yang bertanya apakah kakiku sakit. Mereka hanya menatapku dengan curiga dan cemooh. Tapi sekarang, kakek asing yang baru saja kuselamatkan nyawanya ini, bukan mengucapkan terima kasih atau bertanya tentang kondisinya, melainkan mengkhawatirkan sandal jepitku yang sobek dan kakiku yang terluka. "Bapak." Tenggorokanku tercekat, air mata meledak tak tertahankan, mengalir deras di pipi dan jatuh di atas punggung tangannya. Aku terduduk di samping ranjang, menyandarkan kepala di pagar ranjang, dan menangis terseduh-seduh. Aku menangisi nasibku yang malang, menangisi semua kepedihan yang terpendam selama bertahun-tahun, dan menangisi kehangatan hati kakek ini. Tangisku pecah di ruangan yang sunyi. Kakek itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan tangannya yang hangat di atas kepalaku yang acak-acakan dan mengelusnya perlahan. Sentuhannya begitu mirip dengan sentuhan almarhum ayahku. "Sudah, Nduk, jangan menangis. Kasihan. Anak sebaik ini, kenapa harus menderita begini? Sudah, jangan menangis lagi. Ada kakek di sini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa memperlakukanmu semena-mena." Di pagi hari Lebaran itu, janji dari orang asing itu, kukira hanyalah kata-kata penghiburan yang kosong. Aku tidak tahu saat itu, bahwa janji itu akan menjadi titik balik yang mengubah total jalan hidupku yang kelam. Namun, sebelum fajar kebahagiaan menyingsing,
Aku harus menghadapi badai. Pintu ruang perawatan tiba-tiba terbuka dengan kasar. Seorang pria tinggi tegap berjas hitam mahal masuk, wajahnya setampan patung pahatan, tapi sedingin es. Ia membawa hawa dingin dari luar bersamanya. Dia adalah Bima Prakoso. Pria yang baru masuk itu memancarkan aura dominan yang tak terlihat. Udara di dalam ruangan seolah membeku seketika. Tingginya jauh di atas 180 cm. Postur tegapnya terlihat jelas di balik setelan jas hitam yang dijahit sempurna. Di bawah rambutnya yang tersisir rapi, tampak dahi yang lebar serta mata yang dalam dan hitam. Mata itu sedingin dan setenang danau di musim dingin. Ia melewatiku yang masih berlutut di lantai, seolah aku tak kasat mata, dan bergegas ke sisi ranjang. Gerakannya tegas dan cepat, namun tetap menunjukkan ketenangan yang menakutkan. "Kakek, tidak apa-apa?" katanya. "Kakek pingsan di jalan? Kenapa malam takbiran kakek keluyuran sendirian?" Suaranya rendah dan berwibawa, tapi tersirat kekhawatiran yang mendalam. Pak Suryo Wijoyo, kakek itu, menggeleng menatap cucunya. "Tidak apa-apa, Bima. Jangan ribut. Kakek hanya mau beli jeruk untuk lebaran, tapi malah kena angin malam." Barulah Bima menghela napas lega. Ia sedikit melonggarkan dasinya, lalu menoleh pada seorang asisten yang berdiri diam di dekat pintu. "Pak Tono, segera siapkan pemindahan kakek ke ruang VVIP. Panggil direktur rumah sakit untuk memeriksa ulang kondisi beliau. Saya tidak mau ada kesalahan sedikit pun." "Baik, Pak Bima." Pak Tono bergegas keluar. Bima berbalik lagi, dan kali ini, tatapan tajamnya akhirnya jatuh padaku. Aku masih berlutut di samping ranjang, bekas air mata belum kering di pipiku. Baju pasien yang kebesaran membuatku tampak semakin kecil dan menyedihkan. Di bawah ranjang, tergeletak sandal biru milik rumah sakit. Namun, yang menarik perhatiannya bukan wajahku, melainkan kakiku yang diperban. Ia mengerutkan kening. Alisnya yang tebal bertaut, menciptakan kerutan dalam di dahinya. Pandangannya beralih dari kakiku yang diperban ke wajahku yang kuyu, dan akhirnya menatapku dengan sorot mata penuh kecurigaan yang tak disembunyikan. "Anda siapa? Kenapa ada di kamar kakek saya?" Pertanyaannya kaku dan dingin, seperti sedang menginterogasi seorang penjahat. Aku terkejut, buru-buru menyeka air mata dan mencoba berdiri dengan canggung. Tapi kakiku yang sakit membuatku terhuyung dan harus berpegangan pada pagar ranjang. Saya yang membawa kakek Anda ke sini." Bima menyipitkan mata dan melipat tangan di dada. Nada bicaranya penuh cemooh. "Membawa ke sini? Anda pikir saya akan percaya? Di malam takbiran, dengan pakaian seperti ini, Anda kebetulan menemukan kakek saya yang pingsan lalu dengan baik hati membawanya ke rumah sakit? Atau jangan-jangan, Anda sengaja membuat kecelakaan ini untuk memeras uang?" Aku membeku. Darahku seolah berhenti mengalir. Luar biasa. Aku mempertaruhkan nyawa menggendong kakeknya sejauh lebih dari 1 kilometer, kakiku hancur tergores kerikil, dan sekarang aku dituduh sebagai penipu oleh keluarganya. Rasa terhina membakar hingga ke tenggorokan. Aku menatap lurus ke matanya, berusaha agar suaraku tidak bergetar. "Anda jangan bicara sembarangan. Saya melihat kakek Anda dalam bahaya dan hati nurani saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya tidak butuh uang Anda." "Tidak butuh uang?" Bima tertawa sinis. "Lihat penampilan Anda. Apa Anda pikir saya tidak tahu modus orang-orang seperti Anda? Melihat orang tua dengan mobil bagus dan pakaian mahal, lalu pura-pura menolong untuk dapat salam tempel lebaran. Begitu? Katakan, berapa yang Anda mau? Berapa yang harus saya bayar agar Anda segera enyah dari sini?" Setiap katanya adalah belati tajam yang menusuk harga diriku. Aku memang miskin, menyedihkan, dan terbuang. Tapi aku tidak pernah sekalipun menjual nuraniku. "Bima, cukup." Suara Pak Suryo menggema. Lemah, namun penuh wibawa. Kakek itu menatap tajam cucunya, dadanya naik turun menahan amarah. "Kek, jangan tertipu. Zaman sekarang banyak sekali penipu berkedok orang baik. Kita harus pastikan agar tidak ada masalah di kemudian hari." "Masalah apa? Kau pikir mata kakek ini buta? Buka matamu lebar-lebar dan lihat kaki anak ini." Pak Suryo tampak begitu emosional, menunjuk kakiku dengan suara bergetar.
Anak ini yang menggendong kakek dari jalan raya sampai ke sini. Dengan kaki telanjang dan sandal jepit sobek. Kakinya hancur tergores kerikil tapi dia tidak mengeluh sedikit pun. Menurutmu, apa ada penipu yang mau menyiksa dirinya sampai seperti ini? Kakek tidak tahu sehebat apa jabatanmu di luar sana. Tapi di sini, kau harus tahu cara berterima kasih pada orang yang sudah menyelamatkan nyawa kakekmu. Sekarang, minta maaf padanya. Bima tertegun. Ia menatap kakiku sekali lagi, lebih teliti, kali ini matanya melihat noda darah yang merembes di antara perban putih. Luka memar kebiruan di pergelangan kakiku yang kurus. Dan getaran menahan sakit yang coba ku sembunyikan. Ekspresi percaya diri dan arogansi di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kebingungan dan keterkejutan. Namun, harga diri seorang pria sukses tak mengizinkannya untuk menunduk dengan mudah. Ia menggigit bibir dan menghindari tatapanku. Nada bicaranya sedikit melunak, tapi masih kaku. Masalah ini akan saya perintahkan orang untuk memeriksa kebenarannya. Jika apa yang kakek katakan benar, saya akan memberikan kompensasi yang layak. Kompensasi? Jangan menghina orang dengan uang. Anak ini anak yang sangat baik. Dia bahkan rela menggadaikan cincin kawinnya untuk biaya rumah sakit kakek. Apa kau pernah hidup setengah saja sebaik dia? Pak Suryo terbatuk-batuk hebat karena emosi. Aku bergegas mengelus dadanya. Kakek, tenanglah. Jangan sampai kesehatan kakek terganggu. Saya tidak apa-apa. Wajar jika beliau curiga. Siapapun yang melihat penampilan saya pasti tidak akan percaya. Aku menoleh pada Bima. Anehnya, mataku terasa begitu tenang. Mungkin rasa sakit telah membuatku mati rasa. Anda boleh memeriksanya. Nama saya Anissa Putri, saya tinggal di gang sempit di daerah Tanah Abang. Tidak jauh dari sini, para tetangga pasti masih terjaga. Mereka bisa memberitahu Anda apakah saya penipu atau bukan. Sekarang kakek sudah ada yang menjaga, saya permisi dulu. Setelah berkata begitu, aku membungkuk hormat pada Pak Suryo, lalu berjalan terpincang-pincang keluar pintu. Setiap langkah terasa sakit menusuk, tapi aku mengertakkan gigi dan menahannya. Aku tidak mau terlihat lemah di depan pria sombong itu. Tunggu. Suara Bima terdengar dari belakang. Tidak sedingin tadi, ada nada ragu di dalamnya. Dengan kaki seperti itu, Anda mau kemana? Dan, apa Anda punya tempat untuk pulang? Pertanyaannya menusuk tepat di bagian terlukaku. Pulang? Kemana aku bisa pulang? Gerbang besi dingin yang tertutup rapat itu tak akan pernah terbuka lagi untukku. Aku berhenti, tanpa menoleh, dan menjawab pelan, itu bukan urusan Anda. Lalu, meninggalkan keheningan yang berat di belakang, aku keluar dari ruangan itu. Aku meringkuk di kursi tunggu di koridor. Bingung harus kemana. Di luar masih gelap dan berkabut, tanpa uang, tanpa ponsel, dan dengan kaki terluka seperti ini, keluar ke jalanan sama saja dengan bunuh diri. Terpaksa, dengan menebalkan muka, aku memutuskan untuk duduk di sini sampai hari benar-benar terang. Di ruang VVIP, Bima berdiri di dekat jendela, mendengarkan laporan dari asistennya melalui telepon. Wajahnya muram, keningnya berkerut dalam. Suara asistennya terdengar jelas. Pak Bima, sesuai perintah, saya sudah mengirim orang untuk memeriksa ke gang di Tanah Abang. Semua yang dikatakan Ibu Anissa Putri benar. Menurut para tetangga, semalam sebelum takbiran memang terdengar pertengkaran hebat dari rumah Bu Sumi. Mereka bilang, Bu Sumi mengusir menantunya, Ibu Anissa. Alasannya apa? Suara Bima memberat. Menurut tetangga, Bu Sumi sering memaki Ibu Anissa karena belum punya anak dan tidak becus mengurus rumah. Menurut kesaksian mereka, Ibu Anissa diseret keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa, hanya memakai sandal jepit butut. Setelah itu, dia terlihat berjalan tanpa tujuan di gang sebelum menghilang. CCTV di minimarket ujung gang juga merekam Ibu Anissa berjalan ke arah jalan raya sambil menggendong kakek. Gambarnya sangat jelas, Pak. Satu kakinya telanjang, satu lagi memakai sandal, jalannya sangat kepayahan. Bima terdiam. Tangannya yang memegang ponsel menegang. Rekaman CCTV yang baru saja dikirim oleh asistennya terputar di depan matanya. Di tengah gerimis yang samar, seorang wanita kurus dengan rambut acak-acakan berjalan sempoyongan sambil menggendong pria yang jauh lebih besar darinya. Ia nyaris terjatuh beberapa kali,
tapi bangkit lagi dan terus berjalan, dan yang paling mengejutkan adalah kakinya. Satu kaki telanjang menginjak aspal yang hitam, satu lagi memakai sandal yang sudah pipih. Penyesalan bagai ombak besar menghantam hati Bima. Ia selalu menjadi orang yang rasional dan penuh curiga. Di dunia bisnis, ia selalu waspada terhadap orang yang mendekat karena uang. Tapi kali ini, kecurigaannya telah melukai seorang manusia yang tulus. Seorang wanita yang terusir dari rumahnya di malam yang dingin, mengerahkan sisa tenaganya untuk menyelamatkan kakeknya, dan ia malah melontarkan kata-kata paling kejam ke wajahnya. Ia teringat sorot mata wanita itu tadi. Tidak ada kemarahan, tidak ada keserakahan. Hanya ada kesedihan yang mendalam dan kepasrahan yang menyakitkan. Baiklah. Siapkan beberapa hal dan segera bawa ke rumah sakit. Bima menutup telepon dan menoleh pada kakeknya. Pak Suryo masih menatapnya dengan pandangan mencela. Sekarang kau sudah paham? Bima menunduk. Suaranya tulus. Maaf, kakek. Saya salah. Beliau adalah penolong keluarga kita. Keadaannya sangat menyedihkan. Menyedihkan bagaimana? Ceritakan. Bima menjelaskan secara singkat apa yang dilaporkan asistennya. Setelah selesai, Pak Suryo memukul kasur dengan keras. Matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan. Kejam sekali mertua itu. Anak sekurus itu diusir ke jalanan di malam takbiran. Pantas saja tadi saat kakek menyinggung soal sandal, dia menangis begitu pilu. Ternyata karena itu. Bima, kita harus bertanggung jawab. Kakek sudah menghina penolongnya, sekarang kakek harus membalas budinya. Saya tahu, Kek. Saya akan menemuinya sekarang. Bima berbalik dan bergegas keluar. Begitu membuka pintu, ia melihatku masih meringkuk di kursi koridor. Aku menyandarkan kepala di lutut, bahuku bergetar menahan dingin. Melihat pemandangan itu, jantung Bima terasa seperti diremas. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri, lalu berjalan pelan ke hadapanku. Ibu Anissa. Aku terkejut dan mengangkat kepala. Mataku yang bengkak dan merah menatapnya dengan waspada. Ada apa lagi? Saya sudah bilang saya bukan penipu. Bima berjongkok di hadapanku, membuat posisi matanya sejajar denganku. Sikap yang sangat berbeda dari penampilannya yang angkuh tadi. Suaranya rendah dan tulus. Saya minta maaf. Aku terperangah menatapnya. Seorang direktur utama yang begitu terpandang berjongkok dan meminta maaf pada wanita lusuh sepertiku, saya telah menilai Anda hanya dari penampilan. Setelah saya perintahkan orang untuk memeriksa, saya tahu semuanya. Maafkan perkataan saya yang kasar tadi. Kakek dan saya ingin bertemu dengan Anda. Kami ingin mengucapkan terima kasih secara pantas. Ucapan terima kasih. Anda. Tidak perlu. Anda sudah mempercayai saya. Itu sudah cukup. Gumamku. Bingung dengan perubahan sikapnya yang drastis. Tidak bisa begitu. Anda terluka dan tidak punya tempat tujuan. Di luar sangat dingin, mari masuk dulu untuk menghangatkan badan. Urusan lain bisa kita pikirkan nanti. Tanpa menunggu persetujuanku, Bima berdiri dan mengulurkan tangan untuk membantuku. Tapi melihatku ragu, ia dengan tegas membungkuk dan menggendongku. Loh, apa yang Anda lakukan? Turunkan saya, teriakku kaget sambil meronta pelan. Diam saja. Kaki Anda sakit begitu, kalau terus berjalan nanti lukanya infeksi. Suara Bima tegas, tapi lengannya yang menggendongku terasa sangat kokoh dan hangat. Ia membawaku langsung ke ruang VVIP dan mendudukkanku di sofa empuk di samping ranjang Pak Suryo. Suhu tubuhnya dan aroma parfum maskulin yang samar membuat wajahku memanas. Seumur hidupku, baru kali ini aku diperlakukan begitu berharga dan lembut oleh seorang pria, meskipun itu hanya karena rasa bersalah. Asisten Bima bekerja sangat cepat. Tak lama kemudian, ia tiba di rumah sakit membawa beberapa kantong belanja dari butik ternama. Bima mengambil kantong-kantong itu dan meletakkannya di meja di hadapanku. Ia mengeluarkan jaket tebal berwarna krem, satu setel pakaian olahraga dengan lapisan hangat, syal, dan bahkan pakaian dalam baru yang masih berlabel. Gantilah pakaian Anda dengan ini, pakaian yang Anda kenakan basah dan kotor. Aku terperangah melihat tumpukan pakaian mahal itu. Seumur hidup aku tak pernah memimpikan kemewahan seperti ini. Saya tidak bisa menerimanya. Ini terlalu mahal.
Tidak ada apa-apanya dibandingkan nyawa kakek saya. Jangan menolak. Pakailah. Bima berkata dengan tegas, lalu menoleh pada Pak Suryo. Kek, saya bantu beliau ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Setelah berganti dengan pakaian olahraga yang hangat dan mengenakan jaket tebal, aku merasa seperti terlahir kembali. Rasa dingin hilang total, digantikan kehangatan yang nyaman di seluruh tubuh. Saat aku keluar, Bima sudah duduk di kursi sambil memegang sebuah kotak sepatu. Aku melepas sandal biru rumah sakit dan meletakkannya dengan rapi. Di sebelahnya, tergeletak sepasang sandal jepit sobek yang tadi kubuang. Entah bagaimana sudah ia ambil dan diletakkan di sana dengan kondisi yang mengenaskan. Bima memberi isyarat agar aku duduk di kursi di seberangnya. Ia membuka kotak sepatu. Di dalamnya ada sepasang sepatu bot setinggi mata kaki dengan lapisan bulu domba berwarna coklat yang terlihat sangat empuk, serta beberapa pasang kaus kaki tebal. Ia berlutut dengan satu kaki dan mengambil sepasang kaus kaki. Ulurkan kaki Anda. Saya bantu pakaikan. Tidak usah. Saya bisa sendiri. Aku terkejut dan menarik kakiku. Bagaimana mungkin seorang direktur utama berlutut untuk memakaikan kaus kaki untukku? Tapi Bima dengan cepat menangkap pergelangan kakiku. Tangannya yang besar dan hangat menggenggam kakiku yang kecil dan dingin. Ia memakaikan kaus kaki itu dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menyentuh luka yang diperban. Gerakannya begitu teliti dan lembut, seolah sedang memegang benda berharga yang mudah pecah, bukan kaki kasar seorang wanita desa. Aku membeku seperti patung, menahan napas sambil menatapnya. Jantung di dalam dadaku berdebar kencang. Kehangatan dari tangannya membuat seluruh tubuhku gemetar, getaran aneh merayap ke dalam jiwaku yang kering kerontang. Setelah selesai, ia memasukkan kakiku ke dalam sepatu bot itu. Bulu domba yang lembut membungkus kakiku, rasanya nyaman seperti berjalan di atas awan. Bima mengangkat kepala menatapku, sorot matanya anehnya begitu lembut. Pas. Saya perkirakan ukuran kaki Anda sekitar 37. Iya. Pas sekali. Terima kasih. Gumamku sambil menunduk untuk menyembunyikan pipiku yang memerah. Bima berdiri, lalu mengambil sandal jepit yang usang dan sobek itu. Ia memandanginya sejenak, lalu berjalan ke tempat sampah di sudut ruangan dan membuangnya. Mulai sekarang, Anda tidak perlu lagi memakai alas kaki seperti ini. Biarkan masa lalu yang menyakitkan itu di tempat sampah. Sepatu ini akan membuat jalan yang akan Anda lalui menjadi lebih kokoh dan hangat. Kata-katanya penuh makna, membuatku terpaku. Ia bukan sekadar membuang sandal jepit sobek. Ia ingin aku membuang semua masa lalu yang menghinakan di rumah mertuaku. Pak Suryo, yang berbaring di ranjang, tersenyum lembut dan puas melihat pemandangan itu. Benar, Nduk. Yang sudah usang dan menyakitkan, lebih baik dibuang. Jangan disayangkan. Kamu anak baik, kamu pantas memakai sepatu bagus, pakaian hangat, dan diperlakukan dengan berharga. Aku menatap sepatu baru di kakiku, lalu ke tempat sampah berisi sandal jepit usang yang telah menemaniku di masa-masa sulit. Air mataku kembali mengalir, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan harapan. Bima kembali mendekat dan menyodorkan segelas susu hangat. Minumlah agar lebih tenang. Sekarang, kita perlu bicara serius, tentang Anda dan keluarga mertua Anda. Aku menerima gelas susu itu. Kehangatannya menjalar ke telapak tanganku, aku menatapnya. Melihat sorot matanya yang dalam dan tegas, aku punya firasat bahwa hidupku, mulai detik ini, akan mengalir ke arah yang sama sekali berbeda. Arah yang memiliki cahaya, kehormatan, dan kehangatan seorang manusia. Ruang perawatan itu diliputi keheningan yang nyaman. Hanya suara mesin pembersih udara yang berputar pelan dan kehangatan dari pemanas ruangan yang mengisi ruang. Aku duduk di sofa, masih menggenggam gelas susu hangat, merasa seperti berada dalam mimpi yang indah. Bima menarik kursi dan duduk di hadapanku. Ia telah melepas jas hitamnya. Kini hanya mengenakan kemeja putih yang rapi. Lengan kemeja yang digulung memperlihatkan lengannya yang kokoh. Ekspresinya serius, tapi aura dingin dan menakutkan yang pertama kali kutemui sudah lenyap. Ibu Anissa, asisten saya sudah mencari tahu secara garis besar mengenai situasi Anda. Diusir oleh mertua di malam takbiran adalah tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum. Belum lagi kekerasan psikis yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Aku menatap susu putih di dalam gelasku dan berkata dengan suara pelan, masalah keluarga saya memang sedikit rumit. Beliau ibu mertua saya, mungkin beliau marah karena saya belum bisa menjadi menantu yang baik. Berhentilah menyalahkan diri sendiri, potong Bima. Suaranya tegas. Tidak ada kewajiban bagi seorang menantu untuk dihina, dianiaya, dan diusir ke jalanan di malam yang dingin. Itu bukan didikan, itu kekejaman. Coba lihat diri Anda. Kurus, lemah, penuh dengan bekas luka lebam, tangan dan kaki pecah-pecah karena pekerjaan berat. Apa mereka menganggap Anda menantu? Atau budak? Setiap pertanyaannya menusuk tepat di ulu hatiku. Aku terdiam, air mata kembali mengancam akan tumpah. Benar. Selama 3 tahun, aku tidak pernah diperlakukan sebagai manusia di rumah itu. Tapi ajaran tentang kepasrahan dan kesabaran yang tertanam di alam bawah sadarku, sejak kecil membuatku berpikir bahwa itu adalah takdirku. Bima mengeluarkan sebuah map tipis dari tas kerjanya dan meletakkannya di meja. Ini kartu nama Pak Bayu, pengacara kami. Dia adalah penasihat hukum Prakasa Group sekaligus sahabat baik saya. Dia adalah yang terbaik di negara ini untuk kasus hukum keluarga. Saya sudah menceritakan secara singkat kasus Anda. Jika Anda setuju, Pak Bayu akan mewakili Anda secara gratis untuk mengajukan gugatan cerai dan menuntut mertua Anda atas tuduhan KDRT. Aku mengangkat kepala menatap Bima. Gugatan, cerai, kata-kata itu terdengar begitu besar dan menakutkan bagiku. Saya tidak pernah berpikir untuk menuntut. Saya hanya ingin hidup tenang. Kalau masalah ini dibesar-besarkan, nanti para tetangga akan bergunjing, bagaimana saya bisa hidup dengan rasa malu itu? Bima menghela napas. Matanya penuh simpati, tapi sekaligus sangat tegas. Ibu Anissa, menjadi orang baik itu bagus. Tapi kebaikan yang tidak pada tempatnya adalah kelemahan, dan itu sama saja dengan membiarkan kejahatan. Semakin Anda sabar, semakin mereka akan menginjak-injak Anda. Apa Anda mau hidup diinjak-injak selamanya? Anda masih muda, Anda berhak bahagia, Anda berhak dihormati. Dan yang terpenting, Anda harus mendapatkan keadilan untuk diri Anda sendiri. Tapi saya tidak punya uang, tidak punya rumah. Setelah cerai, saya harus kemana? Aku menangis terseduh-seduh, takut akan masa depan yang gelap. Jangan khawatirkan itu, kata Pak Suryo dari ranjangnya dengan suara lembut. Duk. Pertama-tama, sembuhkan dulu lukamu di sini, biaya rumah sakit biar Bima yang urus. Setelah keluar dari sini, kalau tidak ada tempat tujuan, nanti kakek suruh sediakan 1 kamar di apartemen karyawan perusahaan kami. Untuk pekerjaan, dengan kesungguhan dan hati baikmu itu, kakek yakin kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Bima mengangguk, menyambung perkataan kakeknya. Benar. Saya akan sediakan tempat tinggal dan pekerjaan sementara. Jangan khawatirkan masalah finansial. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memberanikan diri untuk mengakhiri pernikahan neraka itu dan memulai hidup baru. Aku menatap 2 pria asing di hadapanku, 1 tua dan 1 muda. Mereka bukan siapa-siapa, tak ada setetes pun hubungan darah. Tapi di saat aku paling terpuruk, mereka mengulurkan tangan dan melindungiku. Kehangatan yang mereka pancarkan membuatku merasa tidak lagi sendirian. Aku menarik napas dalam, menyeka air mata. Wajah ibu mertuaku yang kejam dan suamiku yang acuh, tak acuh terbayang di benakku. Rasa dingin dan putus asa yang kurasakan di depan gerbang besi yang tertutup rapat semalam kembali terasa, sandal jepit yang putus dan kakiku yang berdarah terlintas di pikiranku. Cukup. Aku sudah cukup menderita. Aku mengulurkan tangan dan mengambil kartu nama di atas meja. Tanganku masih gemetar, tapi api tekad mulai menyala di dalam hatiku. Terima kasih, kakek. Terima kasih, Pak Bima. Saya akan melakukan apa yang Bapak berdua sarankan. Saya mau cerai. Saya mau bebas dari rumah itu. Bima tersenyum. Senyumnya yang langka membuat seluruh wajahnya bersinar. Keputusan yang bagus. Jangan khawatir. Saya dan Pak Bayu akan mendampingi Anda sampai akhir. Mereka pasti akan membayar semua perbuatan mereka. Keesokan paginya, di hari kedua Lebaran, rumah sakit masih sepi dan tenang. Saat aku sedang duduk di ranjang membaca majalah pinjaman dari perawat, terdengar keributan dari arah koridor. Minggir, minggir semua.
Aku tahu menantuku sembunyi di dalam sini. Suara melengking dan penuh amarah itu begitu ku kenal hingga aku terlonjak kaget dan menjatuhkan majalah. Ibu mertuaku. Dia datang kemari. Jantungku berdebar kencang, rasa takut yang mendarah daging kembali muncul. Aku meringkuk, menarik selimut hingga menutupi separuh wajahku, mencoba lari dari kenyataan. Pintu kamar digedor-gedor, teriakan ibu mertuaku semakin keras, bercampur dengan suara satpam dan perawat yang mencoba menahannya. Anissa? Kau perempuan tidak tahu diuntung. Keluar kau. Kabur dari rumah untuk main serong dengan laki-laki lain, sekarang sembunyi di kamar VVIP. Hebat sekali kau. Bikin malu keluarga saja. Ibu, tolong tenang, Bu. Ini rumah sakit, tidak boleh ribut. Terdengar suara tegas satpam. Aku mau ribut memangnya kenapa? Aku ini mau cari menantuku. Apa urusan kalian? Minggir. Braka. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Ibu mertuaku masuk dengan rambut acak-acakan dan wajah memerah. Di belakangnya, 2 orang satpam berusaha memegangi lengannya, tapi tak sanggup menahan tenaganya yang seperti banteng mengamuk. Matanya langsung tertuju padaku, yang duduk di ranjang mengenakan pakaian olahraga bersih dan sepatu bot hangat. Ia langsung berlari ke arahku seolah mau memakanku hidup-hidup. Hah! Di sini kau rupanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat ini. Menantu saya kabur di malam takbiran untuk selingkuh. Sekarang dia enak-enakan di sini pakai baju bagus, sepatu mahal. Dasar tidak tahu malu. Kau selingkuh dengan siapa, hah? Siapa laki-laki yang menyembunyikanmu di kamar ini? Cepat katakan. Ia menunjuk-nunjuk wajahku sambil menyemburkan ludah. Aku gemetar dan menangis. Aku ingin membuka mulut untuk menjelaskan, tapi tenggorokanku tercekat. Dia masih sama, selalu pandai memutarbalikkan fakta, membuatku terlihat sebagai perempuan paling hina. Pak Suryo yang sedang beristirahat pun terbangun. Ia mengerutkan kening dengan kesal dan mencoba bangkit, tapi aku memberi isyarat agar beliau tetap berbaring. Ibu, jangan bicara sembarangan, saya tidak melakukan itu. Ibu yang mengusir saya, dan saya mengalami kecelakaan lalu diselamatkan. Ujarku, berusaha menjelaskan. Kapan aku mengusirmu? Dasar perempuan pembohong? Teriak ibu mertuaku, matanya melotot. Kau yang kabur dari rumah karena tidak tahu aturan. Dipanggil pulang tidak mau, sekarang malah menyalahkanku. Lihat penampilanmu itu, sepatu bot bulu, jaket mahal, dari mana semua uang itu, kalau bukan dari laki-laki selingkuhanmu, pasti hasil mencuri. Ia berlari hendak menjambak rambutku dan menyeretku dari ranjang. Aku menjerit ketakutan dan meringkuk ke sudut. Jangan sentuh dia. Dari arah pintu kamar mandi, terdengar suara sedingin es dan penuh wibawa. Bima Prakoso berjalan keluar. Ia tampaknya baru selesai mencuci muka, masih memegang handuk putih kecil di tangannya. Wajahnya mengeras, mata hitamnya memancarkan aura membunuh yang membuat ibu mertuaku berhenti di tempat. Bima berjalan perlahan dan berdiri di hadapanku, tubuhnya yang besar melindungiku dengan sempurna. Ia menatap ibu mertuaku dari atas ke bawah dengan pandangan menghina. Anda siapa berani membuat keributan di sini? Ibu mertuaku sempat terkejut dengan kemunculan pria tampan yang asing, tapi dengan sifat tak tahu malunya, ia cepat menguasai diri. Aku ini ibu mertuanya? Kau siapa? Oh, jadi kau laki-laki yang menggodanya? Wajahmu saja yang tampan? Tapi kelakuanmu merusak rumah tangga orang. Tutup mulutmu, geram Bima pelan. Suaranya tidak keras, tapi mengandung beban yang berat, membuat ibu mertuaku tersentak. Dengar baik-baik. Saya Bima Prakoso, cucu dari pasien yang dirawat di kamar ini. Ibu Anissa adalah penolong yang telah menyelamatkan nyawa kakek saya. Saat Anda mengusirnya tanpa alas kaki ke jalanan, beliau yang menggendong kakek saya ke rumah sakit ini. Bima menunjuk ke arah kamera CCTV di sudut ruangan. Anda baru saja melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan membuat keributan di tempat umum. Semua tindakan brutal Anda terekam jelas oleh CCTV itu. Dan semua hinaan yang baru saja Anda ucapkan, sudah saya rekam di ponsel ini. Wajah ibu mertuaku pucat pasi mendengar itu. Ia menatap bergantian antara lensa hitam CCTV dan wajah Bima yang sekeras baja. Ia mulai gelisah.
Kakau mengancamku? Apa salahnya aku mencari menantuku sendiri? Aku kira dia selingkuh. Bukan mengira, tapi sengaja mencemarkan nama baik untuk menutupi kejahatan Anda, bukan? Bima melangkah maju, ibu mertuaku mundur. Saya sudah menyelidiki semuanya. Anda telah menganiaya menantu Anda, mengusirnya di malam yang dingin hanya dengan sandal jepit butut tanpa uang sepeser pun. Tindakan Anda itu bisa dijerat dengan pasal KDRT dan penelantaran. Apa Anda mau menghabiskan sisa hidup Anda di penjara? Udara di dalam ruangan menegang. Ibu mertuaku membeku di tempat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Keberaniannya yang semula meluap-luap kini lenyap, digantikan oleh ketakutan di matanya yang gelisah. Dia hanya seorang ibu rumah tangga yang jago menindas menantu yang lemah, bukan menghadapi pria berkuasa yang paham hukum seperti Bima. Jangan bicara sembarangan. Ini urusan keluarga kami. Katanya terbata-bata. Suaranya melemah. Urusan keluarga Anda, balas Bima dingin. Saat Ibu Anissa melangkah keluar dari gerbang besi itu semalam, dia bukan lagi urusan keluarga Anda. Dia sekarang adalah tamu terhormat saya, dan berada di bawah perlindungan Prakasa Group. Siapapun yang menyentuhnya, berarti berurusan dengan saya. Ia menoleh pada satpam yang berdiri bingung di dekat pintu. Bagaimana cara kerja kalian? Orang asing bisa masuk ke kamar VVIP dan membuat keributan, mengganggu ketenangan pasien, dan kalian hanya diam saja? Panggil kepala keamanan sekarang juga, dan laporkan ke polsek terdekat. Saya mau kasus ini diproses. Baik, Pak. Maaf, Pak. Segera kami hubungi. Para satpam lari tunggang langgang, buru-buru mengambil HT mereka. Mendengar itu, lutut ibu mertuaku lemas. Dia lebih takut pada polisi daripada pada harimau. Di lingkungan kampungnya, sekali berurusan dengan polisi, habislah riwayatnya. Ia tak akan bisa lagi mengangkat muka di hadapan para tetangga. Ia buru-buru melambaikan tangan, nadanya berubah memelas. Jangan, Mas, tolong jangan panggil polisi. Ini hari Lebaran. Masa begitu? Saya tadi hanya terbawa emosi. Saya akan pergi. Saya pergi sekarang. Lalu ia menoleh padaku dengan senyum yang dipaksakan. Nisa? Kamu kan tahu ibu ini orangnya emosian. Maafkan ibu ya. Nak. Suamimu menunggumu di rumah. Ayo kita pulang. Kita lebaran sama-sama. Melihat wajahnya yang munafik dan menjijikkan, amarah membuncah di dalam diriku. Aku mengepalkan tangan hingga kuku menancap di telapak tangan. Hari-hari penyiksaan, makian, siraman kuah panas, semuanya terlintas di depan mataku. Pulanglah. Bu, kataku dengan suara bergetar tapi tegas. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Saya akan menggugat cerai. Lebih baik saya mati kelaparan dan kedinginan di jalanan daripada kembali menjadi budak di rumah itu. Ibu mertuaku terpaku. Mungkin ia tak pernah menyangka menantunya yang selalu patuh dan sabar ini bisa berteriak mengusirnya. Kau. Berani kau. Ia hendak maju, tapi tatapan tajam Bima membuatnya mundur. Bima melipat tangan dan menunjuk ke arah pintu. Anda dengar? Pulang. Saya beri waktu 1 menit untuk enyah dari hadapan saya sebelum polisi datang. Dan saya peringatkan, jangan pernah mendekati Ibu Anissa lagi. Sekali lagi Anda mengganggunya, pengacara saya akan memastikan keluarga Anda hancur berantakan. Putra Anda dipecat dari pekerjaannya, dan Anda membusuk di penjara. Saya adalah orang yang selalu menepati janji. Ancaman Bima tidak berlebihan, tapi mengandung bobot yang luar biasa. Ibu mertuaku tahu ia tidak sedang bercanda. Dari penampilan dan auranya, ia sadar telah salah mencari gara-gara dengan orang yang tidak seharusnya. Ia menghentakkan kaki dengan kesal, melirikku dengan tajam, lalu berjalan keluar dengan gontai seperti prajurit kalah perang. Dari koridor masih terdengar beberapa umpatan, sebelum akhirnya suaranya menghilang, ruangan kembali hening. Aku terduduk lemas di ranjang, seluruh tenaga seolah terkuras habis. Emosi yang terpendam meledak, aku menutupi wajah dan menangis terseduh-seduh. Bima mendekat dan menepuk bahuku dengan ringan. Tangannya hangat dan kokoh, memberikan rasa aman yang aneh. Sudah? Jangan menangis lagi. Dia sudah pergi. Anda tidak perlu takut lagi padanya. Terima kasih. Terima kasih banyak.
isaku. Kalau tidak ada Anda, saya mungkin sudah. Anda jauh lebih kuat dari yang Anda kira, Anissa, kata Bima, menatapku dengan sorot mata penuh kekaguman. Menolak untuk pulang dan menyatakan cerai di hadapannya, itu adalah langkah pertama Anda untuk membebaskan diri. Pak Suryo di ranjangnya tersenyum. Benar, Nduk. Sudah, jangan menangis. Kalau menangis di hari pertama Lebaran, nanti menangis sepanjang tahun, tersenyumlah. Kamu sudah menang. Aku menatap dua pria baik hati itu, menyeka air mata, dan mencoba tersenyum. Senyum yang masih kaku dan basah oleh air mata, tapi itu adalah senyum kebebasan. Senyum seorang Anissa putri yang baru, yang telah memutuskan untuk berjuang demi hidupnya sendiri. Dari luar jendela, sinar matahari menembus kabut, memancarkan cahaya hangat pertama di hari raya ke dalam ruangan. Sebuah awal yang baru telah menantiku. Suara dering telepon yang keras memecah keheningan sore di kamar rumah sakit. Aku terkejut dan melihat layar ponsel yang dibelikan Bima tadi pagi. Sebuah nomor yang sangat ku kenal. Nomor yang selama 3 tahun terakhir selalu membuat jantungku berdebar karena cemas dan takut, muncul di layar. Budi Hartono, suamiku. Aku mengangkat ponsel dengan tangan gemetar. Layar itu terus menyala dan mati. Ia menelepon berkali-kali tanpa henti. Tidak seperti biasanya. Biasanya, Budi tidak akan menelepon lebih dari 2 kali. Jika tidak kuangkat, ia akan membiarkannya atau pulang dan memakiku. Bima, yang sedang mengupas apel untuk Pak Suryo, melihatku hanya menatap telepon dan bertanya pelan, "Kenapa?" "Telepon dari suami Anda?" Aku menggigit bibir dan mengangguk. "Mau diangkat? Kalau tidak mau, matikan saja atau blokir." Aku menarik napas dalam, menatap keluar jendela. Di atas meja, sebatang ranting bunga sakura di dalam vas memekarkan kelopaknya yang rapuh namun kuat. Aku teringat kata-kata Bima tadi pagi, "Anda lebih kuat dari yang Anda kira." Benar. Aku bukan lagi Anissa yang lemah kemarin. Saya mau angkat. Saya mau dengar apa yang mau dia katakan. Aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. Seketika, suara Budi yang terdengar panik dan dibuat-buat manis yang menjijikkan terdengar. "Halo, Dek Anissa? Kamu di mana? Kok teleponnya nggak diangkat-angkat?" "Mas khawatir sekali." "Tahu, khawatir?" Aku tertawa sinis. Selama 3 tahun pernikahan, pernahkah sekali saja ia mengkhawatirkanku? Saat aku sakit terbaring di tempat tidur, ia tetap santai pergi minum-minum dengan teman-temannya. Saat aku dimaki ibunya, ia selalu memihak ibunya. Sekarang ia bilang khawatir, lelucon paling konyol di dunia. "Ada perlu apa?" tanyaku dingin. Budi terdiam sejenak, mungkin tidak terbiasa dengan sikap dinginku. Ia berdeham, mencoba bersikap ramah. "Kok gitu ngomongnya, Dek? Kita kan suami istri." "Mas dengar dari ibu, kamu di rumah sakit ya?" "Aduh, Mas cemas sekali. Kamu nggak apa-apa?" "Di rumah sakit mana?" "Biar Mas jemput. Hari ini kan Lebaran kedua. Banyak saudara datang. Mereka semua nanyain kamu. Ayo pulang." Semua menunggu. Aku menggenggam ponsel dengan erat. Rasa muak naik hingga ke kerongkongan. Ia mencariku bukan karena khawatir, tapi karena gengsi. Takut malu di depan sanak saudara. Takut tersebar gosip bahwa istrinya kabur di hari Lebaran. "Memangnya kalian butuh aku pulang untuk cuci piring dan masak untuk kalian? Atau ibumu butuh orang untuk dimaki-maki? Kamu ngomong apa sih?" Suara Budi meninggi, sifat aslinya mulai terlihat. "Ibu kan sudah tua. Suka emosian. Kamu harusnya maklum." Ibu juga menyesal. "Kok tadi pulang langsung nangis? Bilang kasihan sama kamu. Ayo pulang. Nanti Mas bilangin ibu baik-baik, biar nggak marahin kamu lagi." "Menyesal?" Aku tertawa keras. Tawa yang getir. Jika wanita itu bisa menyesal, matahari pasti terbit dari barat. Apa Mas tahu kalau tadi pagi dia datang ke sini, membuat keributan, menuduhku selingkuh, bahkan mencoba memukulku? Kalau tidak ada yang menahan, mungkin aku sudah mati sekarang." Hening sejenak di seberang sana. Kemudian, Budi berbisik dengan nada konspirasi. "Mas dengar. Katanya ada laki-laki yang belain kamu, sampai ngancam mau panggil polisi. Nisa, jujur sama Mas.
Kamu kenal orang itu dari kapan? Dia kelihatannya orang kaya ya? Kira-kira, bisa nggak kamu minta tolong dia? Supaya Mas bisa dapat proyek di perusahaannya? Aku membeku di tempat. Kukira ia akan cemburu, atau setidaknya bertanya siapa pria asing itu. Ternyata tidak. Di otaknya hanya ada perhitungan untung rugi. Ia tidak peduli betapa terhinanya aku. Ia hanya peduli apakah pria itu kaya dan bisa dimanfaatkan. Budi, kamu benar-benar sampah. Teriakku, tak bisa menahan diri lagi. Di otakmu cuma ada uang dan keuntungan. Istrimu hampir mati di jalanan karena ibumu, dan sekarang kamu malah mau memanfaatkanku untuk minta tolong pada orang yang menyelamatkanku? Apa kamu tidak punya malu? Berani kau memaki aku? Budi berteriak, amarahnya meledak karena malu. Aku sudah merendahkan diri begini karena masih ingat kita suami istri. Jangan kurang ajar kau, mentang-mentang dapat gebetan konglomerat, kau pikir kau hebat? Laki-laki itu paling cuma mau main-main sama kau. Setelah itu kau akan dibuang seperti sampah. Dasar bodoh. Cepat pulang. Kalau tidak, kau akan menyesal. Aku tidak akan pulang, kataku dengan tegas dan jelas. Aku tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di rumah neraka itu. Surat gugatan cerai akan segera kukirim. Kita selesai. Setelah berkata begitu, aku langsung mematikan telepon dan memblokir nomornya. Tanganku terkulai lemas. Napasku terengah-engah. Jantungku berdebar kencang, tapi anehnya, setelah amarah reda, hatiku terasa begitu lega, seolah baru saja menurunkan batu besar yang membebani pundakku selama bertahun-tahun. Bima menyodorkan sepotong apel yang sudah dikupas dan dipotong rapi. Bagus. Orang seperti itu tidak pantas Anda pikirkan. Aku menerima apel itu dan menggigitnya. Rasa manis dan renyah menyebar di mulutku, menghapus rasa pahit dari percakapan tadi. Aku tersenyum pada Bima. Terima kasih. Rasanya, sekarang aku benar-benar sadar. 2 hari kemudian, rasa sakit di kakiku sudah jauh berkurang. Aku sudah bisa berjalan pelan. Dokter Arif mengizinkanku pulang, dengan syarat harus rajin mengganti perban dan tidak melakukan aktivitas berat. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah di Tanah Abang itu untuk terakhir kalinya. Bukan karena rindu, tapi untuk mengambil barang-barangku. KTP, ijazah kuliah, dan yang terpenting, foto almarhum kedua orang tuaku. Semuanya kusimpan di dalam koper tua di bawah tempat tidur, yang tak sempat kubawa saat diusir. Mendengar rencanaku, Bima langsung menentangku pergi sendirian. Tidak bisa. Anda baru saja membuat mereka marah, kembali ke sana sendirian sama saja masuk ke kandang macan. Mereka tidak akan membiarkan Anda, tapi foto orang tua saya harus saya ambil. Saya tidak bisa membiarkannya dibuang, tegasku. Maksud saya akan menemani atau mengirim orang bersama Anda. Akhirnya, kami berkompromi. Bima akan mengirim asistennya, Pak Tono, dan 2 orang pengawal bertubuh besar untuk menemaniku. Bima sendiri tidak bisa ikut karena ada rapat darurat di kantornya, tapi ia berpesan pada Pak Tono untuk menjamin keselamatanku sepenuhnya. Saat sedan hitam mewah yang mengkilap berhenti di mulut gang Tanah Abang, semua mata tertuju padanya. Ibu-ibu yang sedang bergosip di bawah sinar matahari serentak menoleh. Pak Tono dengan hormat membukakan pintu mobil. Aku turun, mengenakan pakaian yang dibelikan Bima dan sepatu bot bulu. Penampilanku sangat berbeda dari wujudku yang menyedihkan di malam takbiran. Itu Anissa bukan, sih? Pangling aku. Lihat. Naik mobil mewah. Jangan-jangan benar dia dapat konglomerat. Pantas saja suaminya ditinggal. Diam-diam menghanyutkan ternyata. Bisikan-bisikan itu terdengar. Tapi aku berjalan lurus dengan kepala tegak, mengabaikan semuanya. 2 pengawal berjas hitam berjalan mengapitku, menjadi dinding kokoh yang membuat tak seorang pun berani mendekat. Aku berdiri di depan gerbang besi yang kukenal, menarik napas dalam, lalu menekan bel. Tidak ada yang keluar. Dari dalam terdengar suara TV yang keras dan piring beradu, sepertinya mereka sedang makan. Aku memberi isyarat pada salah satu pengawal. Ia mengangguk dan menggedor gerbang besi itu dengan keras. Dor, dor, dor. Suara gedoran itu menggema di seluruh gang. Siapa sih? Mau merobohkan gerbang orang? Ya? Terdengar umpatan ibu mertuaku. Pintu terbuka sedikit,
dan kepalanya muncul. Wajahnya garang, tapi begitu melihat dua pria kekar berdiri di depan pintu, ia terkejut dan mundur, wajahnya memucat. Si siapa, ya? Cari siapa? Aku melangkah maju, melepas kacamata hitam, dan menatapnya. Saya. Bu. Ibu mertuaku terbelalak. Mulutnya menganga tak percaya. Menantunya yang dulu lusuh dan kuyuk kini tampak begitu anggun dan berkelas. Kakau? Mau apa kau kesini? Tanyanya tergagap. Mau mengambil barang-barang saya. Setelah berkata begitu, aku mendorong pintu dan masuk. Dua pengawal dan Pak Tono mengikutiku. Ibu mertuaku mencoba menghalangi, tapi terintimidasi oleh aura mereka dan hanya bisa minggir tanpa berkata apa-apa. Di dalam, Budi sedang menonton TV sambil mengangkat kaki ke atas sofa. Kaleng bir dan bungkus makanan ringan berserakan di meja. Melihat orang-orang asing masuk, ia langsung berdiri dengan wajah sangar. Woi, siapa kalian? Masuk rumah orang sembarangan? Pergi sebelum aku panggil polisi. Salah satu pengawal mendekat, menunjuk wajahnya dan menggeram. Diam dan duduk. Kami kesini hanya untuk mengambil barang Ibu Anissa. Macam-macam, gigimu bisa rontok. Melihat otot bisep pengawal itu, Budi menelan ludah. Ia duduk kembali di sofa dengan patuh, tak berani bersuara. Dia memang hanya jagoan di depan wanita lemah, tapi ciut seperti tikus di hadapan pria kuat. Aku tidak meliriknya sama sekali dan langsung berjalan ke kamar tidurku yang sempit dan pengap selama 3 tahun terakhir. Semuanya masih sama seperti saat aku pergi. Pakaian terlempar di atas ranjang, selimut berantakan. Aku menarik koper tua dari bawah tempat tidur. Syukurlah masih ada. Kubuka kuncinya, di dalamnya masih ada foto kedua orang tuaku, ijazah, buku tabungan, dan beberapa potong pakaian usangku. Aku memasukkan beberapa barang penting lainnya dan segera menutup koper. Terlalu banyak kenangan pahit di kamar ini, aku tak ingin berlama-lama. Saat aku menyeret koper keluar ke ruang tengah, ibu dan anak itu meringkuk di sudut, melirikku dan para pengawal. Aku meletakkan kunci rumah di atas meja dan menatap lurus ke mata Budi. Ini kunci rumah. Mulai sekarang, aku tidak ada urusan lagi dengan rumah ini. Surat gugatan cerai akan segera sampai di pengadilan. Bersiaplah untuk tanda tangan. Nisa. Jangan begitu. Gumam Budi lemah. Jangan sebut namaku. Menjijikan. Aku menoleh pada ibu mertuaku. Bu. Terima kasih untuk 3 tahun neraka yang telah ibu berikan. Berkat ibu, saya bisa menjadi sekuat ini. Semoga ibu panjang umur, agar bisa melihat bagaimana bakti dari putra kesayangan ibu. Wajah ibu mertuaku membiru. Ia hendak memaki, tapi melihat pengawal mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya berbunyi, ia menelan kembali amarahnya. Aku menyeret koper dan melangkah keluar pintu. Hatiku terasa ringan seringan-ringannya, sinar matahari di gang, seolah menyambutku. Aku berjalan menjauh, meninggalkan rumah yang gelap dan orang-orang yang jahat di belakang. Kali ini, aku bukan orang yang terusir. Aku adalah orang yang pergi dengan kepala tegak. Setelah meninggalkan rumah mantan suamiku, aku pindah ke sebuah apartemen studio kecil yang diarahkan oleh Pak Tono. Tempat itu disiapkan oleh Bima. Lokasinya di sebuah gedung apartemen di kawasan Kuningan. Ruangannya tidak besar, tapi bersih, terang, dan sudah dilengkapi perabotan dasar. Dari jendela, terlihat taman yang tenang dengan pohon-pohon rindang. Tempat yang sempurna untuk memulai hidup baru. Aku membongkar barang-barangku dan meletakkan foto kedua orang tuaku dengan hati-hati di atas rak kayu kecil. Melihat senyum teduh mereka di foto, aku berjanji dalam hati, Ayah, Ibu, penderitaan Anissa sudah berakhir. Mulai sekarang, Anissa akan hidup dengan baik. Tolong jaga Anissa dari surga. Selama beberapa hari berikutnya, aku merawat Pak Suryo di rumah sakit hingga beliau diizinkan pulang. Pak Suryo begitu menyayangiku seperti cucunya sendiri dan bersikeras ingin mengangkatku sebagai anak. Aku berterima kasih, tapi menolak dengan halus karena tidak ingin dianggap hanya menumpang pada keluarga kaya. Di hari kepulangan Pak Suryo, Bima juga ada di sana. Setelah mengantar kakeknya pulang, ia kembali menemuiku. Anissa, sekarang tempat tinggalmu sudah ada. Apa rencanamu ke depan? Aku menggeleng dan menghela napas. Itu yang saya khawatirkan, Pak Bima.
3 tahun terakhir saya hanya menjadi ibu rumah tangga. Ijazah saya sudah berdebu, dan saya tidak punya pengalaman kerja. Akan sangat sulit mencari pekerjaan sekarang. Rencananya, saya mau kerja jadi kasir minimarket atau pelayan restoran dulu untuk cari uang. Bima terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah tablet dari tas kerjanya dan meletakkannya di meja. Saya ada urusan mendadak. Tablet ini, untuk sementara Anda pakai saja, akan lebih mudah untuk mencari informasi lowongan kerja. Di dalamnya sudah saya simpan beberapa situs lowongan kerja yang bagus. Ia pergi dengan terburu-buru, tak memberiku kesempatan untuk menolak. Karena penasaran, aku menyalakan tablet itu. Begitu layar menyala, yang muncul adalah situs rekrutmen internal Prakasa Group. Mataku tertuju pada sebuah pengumuman. Dibutuhkan staf administrasi untuk divisi umum. Persyaratannya, teliti, rajin, jujur, tidak membutuhkan pengalaman, akan disediakan pelatihan. Aku tertegun. Ini, seperti lowongan yang dibuat khusus untukku. Tidak melihat pengalaman kerja, tapi mengutamakan ketelitian dan kerajinan. Sifat-sifat yang telah terasah hingga ke tulang selama 3 tahun menjadi menantu. Aku langsung mengerti maksud Bima. Ia tidak mau menawariku pekerjaan secara langsung, karena takut melukai harga diriku. Takut aku merasa menjadi orang dalam. Ia ingin aku melamar sendiri, mengikuti tes sendiri, dan masuk ke perusahaannya dengan kepala tegak. Perhatiannya yang begitu detail dan penuh hormat membuat jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam dan menekan tombol lamar. Sepanjang sore aku menyempurnakan CV-ku dan menulis surat lamaran dengan tulus. Aku menulis tentang keinginanku untuk bekerja, tentang kesabaran dan ketelitianku. Aku tidak menutupi kekosongan selama 3 tahun, justru mengubahnya menjadi kekuatan. Kemampuan mengelola rumah tangga, merencanakan waktu, dan menahan stres. 2 hari kemudian, aku menerima email panggilan wawancara. Di hari wawancara, aku mengenakan blas putih bersih dan celana panjang hitam. Rambutku kuikat rapi, dan kupoleskan riasan tipis. Aku memakai sepatu hak rendah yang kubeli dengan uangku sendiri. Aku telah memutuskan untuk menjual cincin kawinku, untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dengan masa lalu dan mendapatkan sedikit modal. Saat memasuki lobi gedung Prakasa Group yang megah, aku merasa terintimidasi, tapi aku meyakinkan diri untuk percaya diri. Aku bukan lagi wanita lusuh dengan sandal jepit sobek. Aku adalah Anissa Putri, dan aku di sini untuk merebut kembali nilaiku. Yang mewawancaraiku adalah seorang wanita paruh baya bernama Bu Ranti, kepala divisi umum, senyumnya ramah meski tatapannya tajam. Ia banyak bertanya tentang cara menangani berbagai situasi di kantor dan kemampuan komputer. Untungnya, saat kuliah aku cukup mahir, dan selama beberapa hari terakhir aku sudah belajar lagi menggunakan tablet dari Bima. Aku bisa menjawab semuanya dengan lancar. Setelah wawancara selesai, Bu Ranti tersenyum padaku. Saya menghargai kejujuran dan semangat belajar Anda, Anissa. Meskipun ada jeda 3 tahun di riwayat Anda, saya percaya dengan kualitas yang Anda miliki, Anda bisa melakukannya dengan baik. Selamat datang di Prakasa Group. Aku sangat bahagia hingga tak tahu harus berbuat apa. Aku berdiri dan berulang kali membungkuk mengucapkan terima kasih. Saat keluar dari ruang wawancara, di koridor aku melihat Bima sedang berdiri sambil memegang cangkir kopi, seolah sedang menunggu seseorang. Ia melihatku dan tersenyum tipis. Bagaimana? Berhasil. Saya diterima. Pak Bima. Saya diterima. Teriakku, lupa sopan santun. Selamat, kata Bima, mengangkat cangkir kopinya seolah bersulang. Mulai besok, Anda adalah karyawan Prakasa Group. Bekerjalah dengan baik, kami tidak mempekerjakan orang yang santai. Saya tahu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Bima mengangguk dengan tatapan puas. Ia berbalik dan berjalan pergi, masih dengan gayanya yang dingin dan angkuh. Tapi aku tahu, di balik penampilan dinginnya, ada hati yang paling hangat. Pintu lift terbuka. Aku melangkah masuk ke tengah keramaian. Babak baru dalam hidupku dimulai dari sini. Aku memulai pekerjaan baruku di Prakasa Group dengan semangat dan rasa syukur. Divisi umum tempatku bekerja berada di lantai 15. Ruangannya begitu nyaman dan modern,
butuh beberapa hari bagiku untuk terbiasa menggunakan kartu akses dan peralatan kantor canggih. Pekerjaan sebagai staf umum tidak terlalu rumit, tapi menuntut ketelitian dan kesabaran yang luar biasa. Setiap hari aku menerima dan menyortir surat, menyiapkan ruang rapat, memesan alat tulis kantor, dan menyajikan minuman untuk tamu. Bagi diriku yang terbiasa melayani mertua yang cerewet dan mengurus seluruh rumah, pekerjaan ini terasa sangat mudah. Aku selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Mejaku selalu kubersihkan hingga mengkilap, dokumen kusortir dengan rapi berdasarkan prioritas dan kuberi tanda warna agar mudah ditemukan orang lain. Aku belajar cara membuat kopi yang enak dan menghafal selera setiap anggota tim. Bu Ranti suka teh melati panas, Pak Dodi suka kopi hitam tanpa gula, dan staf akunting yang masih muda suka camilan di sore hari. Aku mengingat semua hal kecil itu untuk bisa membantu semua orang dengan sebaik mungkin. Namun, tidak semua orang menyambutku dengan baik. Kemunculan seorang karyawan baru yang usianya tidak lagi muda dan punya jeda karir yang panjang menimbulkan rasa penasaran dan gunjingan. Katanya dia orang dalam. Loh, enggak pakai seleksi berkas, langsung wawancara. Siapa sih bekingannya? Penampilannya kampungan begitu kok bisa masuk Prakasa Group. Biarin saja. Paling juga cuma kerja serabutan, nanti juga keluar sendiri. Bisikan seperti itu sering kudengar saat jam makan siang atau di pantry. Awalnya aku sakit hati, tapi aku teringat kata-kata Bima, bekerjalah dengan baik. Kami tidak mempekerjakan orang yang santai. Aku mengabaikan semuanya dan fokus pada pekerjaan. Aku percaya, kinerja dan sikapku akan menjadi jawaban terbaik. Suatu sore, divisi umum gempar karena tidak bisa menemukan sebuah map dokumen penting yang harus segera disetujui. Dokumen itu sedang dicari oleh direktur utama. Wajah Bu Ranti pucat pasi. Ia mengobrak-abrik lemari arsip sambil memarahi para staf. Sudah saya bilang simpan baik-baik. Kalau sekarang hilang, kita mau lapor apa ke Pak Bima? Kalau Pak Bima sampai marah, satu divisi kita bisa dipecat. Semua orang ketakutan dan hanya saling lirik, tak ada yang berani bersuara. Aku yang sedang memfotokopi dokumen di sudut mendengar keributan itu, lalu mendekat dan bertanya dengan hati-hati, Bu, maaf. Apa Ibu mencari map biru proyek Green City? Iya, benar. Kamu tahu di mana? Tanya Bu Ranti. Seperti menemukan secercah harapan. Iya, Bu. Tadi pagi waktu saya merapikan ruang rapat nomor 2 sehabis rapat direksi, saya lihat map itu terselip di antara tumpukan dokumen tim marketing. Takut hilang, saya simpan di laci arsip sementara nomor 3, dan sudah saya tempeli memo. Setelah berkata begitu, aku bergegas ke lemari arsip, mengambil map itu, dan menyerahkannya pada Bu Ranti. Bu Ranti memeriksa dokumen itu dan menghela napas lega. Dahinya berkeringat. Hah, syukurlah. Anissa, terima kasih banyak. Kamu menyelamatkan kita semua. Seluruh anggota tim menatapku dengan takjub. Sejak hari itu, sikap mereka berubah drastis. Mereka tidak lagi memandangku dengan sinis, bahkan mulai menyapaku lebih dulu atau meminta bantuan kecil-kecilan. Aku dengan senang hati membantu apapun yang ku bisa. Aku sadar, ketulusan dan kerja keras bisa meluluhkan hati orang. Meskipun bekerja di gedung yang sama, aku hampir tidak pernah bertemu Bima. Ia bekerja di lantai tertinggi, menggunakan lift pribadi, dan jadwalnya sangat padat. Aku hanya bisa melihatnya dari jauh sesekali saat ia melakukan kunjungan ke divisi lain. Selalu ada banyak orang yang mengikutinya. Ia tetap mempertahankan citranya yang dingin dan berwibawa sebagai pimpinan. Tapi, jika kebetulan tatapan kami bertemu, ia akan memberiku anggukan kecil. Anggukan yang sangat singkat. Tapi itu cukup untuk membuat hariku terasa hangat. Aku tahu ia masih diam-diam mengawasiku dan mendukungku, dan aku berjanji tidak akan mengecewakannya. Suatu sore, hujan dingin kembali turun di Jakarta, mengingatkanku pada malam takbiran itu. Aku pulang lebih lambat dari biasanya karena membantu menyiapkan materi untuk rapat umum pemegang saham besok. Setelah keluar dari gedung, aku membuka payung dan berjalan ke halte bus yang agak jauh. Jalanan di jam pulang kerja macet total, suara klakson bersahutan. Aku berdiri di bawah atap halte, menatap lalu lalang orang dengan pandangan kosong. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Anissa?
Akhirnya kutemukan kau. Aku terlonjak kaget dan menoleh. Di hadapanku, berdiri Budi Hartono, tapi bukan lagi Budi yang rapi dan necis seperti dulu. Ia tidak bercukur, pakaiannya kusut, dan bau alkohol menguar dari tubuhnya. Matanya merah, menatapku dengan tatapan buas seperti binatang yang terluka. Mas Budi? Mau apa kamu di sini? Lepaskan. Aku ketakutan dan mencoba melepaskan tanganku, tapi cengkeramannya terlalu kuat. Sembunyi di mana saja kau selama ini? Sudah kucari kemana-mana, geram Budi, napasnya yang bau alkohol menerpa wajahku. Kau pikir bisa kabur setelah membuat hidupku hancur begini? Aku berbuat apa? Kamu gila? Teriakku. Beberapa orang yang menunggu bus menoleh. Masih pura-pura bodoh. Budi memelintir tanganku, rasa sakitnya seperti tulangku mau remuk. Gara-gara kau dan laki-laki selingkuhanmu itu, aku dipecat. Perusahaan tempatku kerja tiba-tiba diaudit, semua penyelewengan yang kulakukan terbongkar. Aku dipecat dan harus membayar ganti rugi yang besar, aku bangkrut sekarang. Ini semua gara-gara kau? Aku terpaku. Jadi begitu. Bima telah menepati janjinya untuk memberinya pelajaran. Tapi aku tidak merasa bersalah. Penyelewengan itu pasti perbuatan Budi sendiri. Bima hanya mengungkapkannya ke permukaan. Itu karma. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Kamu berbuat salah. Wajar kalau kamu dihukum. Lepaskan aku. Aku tidak ada urusan lagi denganmu. Gugatan cerai sudah masuk ke pengadilan. Cerai katamu? Tidak akan pernah. Teriak Budi, mengguncang lenganku dengan membabi buta. Kau harus kembali padaku. Kau harus memohon pada laki-laki itu untuk memaafkanku, untuk mengembalikan pekerjaanku. Kalau tidak, akan kubunuh kau. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia mencoba menyeretku dari halte. Aku meronta ketakutan sambil berteriak. Tolong! Ada yang mau menculik saya. Lepaskan! Orang-orang di sekitar hanya berbisik-bisik, tak ada yang berani ikut campur melihat pria mabuk yang beringas. Tepat saat aku putus asa, sebuah mobil Maybach hitam mengkilap berhenti mendadak dengan suara decitan ban di depan halte. Bima Prakoso, mengenakan setelan abu-abu yang dingin, turun dari mobil. Ia tampak seperti dewa yang keluar dari kegelapan, dingin dan berwibawa. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan dengan langkah panjang, dan dengan tangan sekeras baja, ia mencengkeram pergelangan tangan Budi dan menekannya dengan kuat. Aduh! Sakit! Budi menjerit dan terpaksa melepaskan tanganku. Bima mendorongnya dengan kasar. Budi terhuyung dan jatuh di atas trotoar yang basah. Bima berdiri di hadapanku, melindungiku dengan punggungnya yang lebar. Suaranya yang rendah dan kuat menggema. Sudah kuperingatkan? Budi Hartono, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Budi mengangkat kepala dan mengenali pria berkuasa yang telah menghancurkan hidupnya. Rasa takut mengalahkan pengaruh alkohol. Ia gemetar dan tergagap. Kakau. Ya, ini aku. Kata Bima, menatapnya seolah melihat serangga. Kau dipecat karena kau menggelapkan uang perusahaan. Aku hanya membantu perusahaanmu membersihkan sampah. Jika sekali lagi kau menyentuh sehelai rambut karyawanku, yang akan kau kehilangan bukan hanya pekerjaan, tapi juga kebebasanmu. Penjara menantimu, sasaya. Wajah Budi pucat pasi, tak bisa berkata apa-apa. Pergi, bentak Bima. Budi lari tunggang langgang. Bangkit dengan sempoyongan, dan menghilang ke dalam kegelapan tanpa menoleh ke belakang. Orang-orang di sekitar menatap Bima dengan kagum. Bima berbalik menghadapku. Sorot matanya langsung melembut. Ia mengeluarkan sapu tangan dari saku jasnya, dan dengan lembut menyeka tetesan air hujan di dahiku. Tidak apa-apa? Ada yang terluka? Tidak apa-apa. Terima kasih. Sudah menolongku lagi, gumamku. Jantungku masih berdebar kencang, karena takut dan karena kemunculannya yang begitu heroik. Masuklah ke mobil. Akan kuantar pulang. Menunggu bus di tengah hujan begini bisa membuatmu sakit. Tanpa menunggu penolakanku, ia membukakan pintu mobil dan mempersilakanku duduk di kursi penumpang. Mobil melaju dengan mulus, meninggalkan hujan dan mantan suami yang mengerikan di belakang. Duduk di dalam mobil yang hangat, memandangi profil wajah Bima yang tegas, aku merasakan rasa aman yang mutlak,
yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Waktu berlalu, tak terasa sudah hampir setahun aku bekerja di Prakasa Group. Musim hujan kembali datang ke Jakarta, membawa hawa dingin yang menusuk, tapi hatiku kini lebih kokoh dan hangat dari sebelumnya. Perusahaan sedang mempersiapkan kampanye iklan besar-besaran untuk peluncuran produk hampers lebaran berisi kue-kue tradisional premium. Proyek penting ini dipimpin langsung oleh Direktur Marketing, Pak Wira. Suatu pagi, atas perintah Bu Ranti, aku pergi ke divisi marketing untuk meminta tanda tangan persetujuan anggaran dari Pak Wira. Saat tiba di depan pintu kaca ruang rapat tim marketing, terdengar suara bentakan keras dari dalam. "Kalian mau kerja begini terus? Ini yang kalian sebut ide iklan lebaran? Klise? Membosankan. Selalu saja gambar ketupat, bunga melati, tulisan kaligrafi, muak aku melihatnya. Aku mau sesuatu yang segar, yang menyentuh emosi konsumen, bukan kumpulan gambar hasil Photoshop yang tidak punya nyawa." Aku mengintip ke dalam dengan hati-hati, para staf menunduk, tak ada yang berani bicara. Pak Wira berdiri di ujung meja, melempar buku sketsa yang diremasnya, wajahnya memerah karena marah. Pak Wira terkenal sebagai direktur paling perfeksionis dan sulit di perusahaan, semua orang segan bekerja dengannya. Aku ragu apakah harus masuk, tapi dokumen ini mendesak. Aku menarik napas dalam dan mengetuk pintu. "Siapa?" "Masuk," kata Pak Wira ketus. Aku masuk dengan setenang mungkin. "Permisi, Pak Wira. Saya Anissa dari Divisi Umum. Bu Ranti meminta tanda tangan Bapak untuk persetujuan anggaran tambahan." Pak Wira melirikku sekilas, lalu menyambar dokumen itu, membubuhkan tanda tangan dengan kasar, dan melemparkannya kembali padaku. "Sudah. Sekarang keluar, jangan ganggu." Aku bergegas mengambil dokumen dan hendak pergi. Tapi saat berbalik, mataku tak sengaja tertuju pada layar yang menampilkan konsep iklan. Model-model cantik mengenakan kaftan mewah dan sepatu hak tinggi di sebuah rumah megah, saling mengucapkan selamat. Indah, tapi seperti kata Pak Wira, terasa begitu asing dan tanpa emosi. Pak Wira menjambak rambutnya, frustrasi. Ia memandang berkeliling. "Tidak ada ide lain? Siapa saja? Aku butuh emosi yang nyata. Bukan kemewahan palsu seperti ini." Pandangannya tak sengaja jatuh padaku yang berdiri canggung di dekat pintu. Ia menunjuk dengan dagunya. "Hei, kau. Kau bukan orang kreatif. Apa pendapatmu melihat gambar-gambar ini?" Jujur saja, aku ragu sejenak, lalu menarik napas dalam dan menjawab dengan suara pelan. "Menurut saya, lebaran itu tidak selalu ada di rumah-rumah mewah seperti itu, Pak." Telinga Pak Wira tajam. "Apa katamu?" Aku terkejut dan takut. "Tidak, Pak. Maaf, saya salah bicara." "Berhenti di situ," kata Pak Wira, matanya menyipit menatapku. "Tadi kau bilang apa? Lebaran tidak selalu ada di rumah mewah? Lalu menurutmu, lebaran itu ada di mana?" Melihat sorot matanya yang tajam namun penuh rasa ingin tahu, aku memberanikan diri. "Maksud saya, gambar-gambar ini memang indah dan mewah, tapi kebanyakan orang tidak hidup seperti itu. Lebaran yang sesungguhnya, yang paling hangat dan berharga, seringkali justru ada di ganggang sempit, di dapur yang sempit tapi penuh cinta. Tempat para nenek dan ibu sibuk menyiapkan hidangan." Aku berhenti, merasa sudah bicara terlalu banyak. Aku takut dimarahi, tapi anehnya, Pak Wira tidak membentakku, justru ia memberi isyarat agar aku terus bicara. "Teruskan. Menurutmu apa yang kurang dari iklan ini?" "Kurang. Tulus, Pak. Model yang memakai sepatu hak tinggi sambil membuat kue itu tidak nyata. Ibu saya? Atau ibu-ibu lain di kampung? Kalau lebaran itu sibuk sekali. Lari ke sana kemari, kaki mereka selalu memakai sandal yang nyaman. Sandal jepit, misalnya. Sandal yang sudah usang karena dipakai bekerja keras demi suami dan anak-anaknya." Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju padaku. Di tengah ruang rapat yang diisi oleh para kreator terbaik, seorang staf umum rendahan sedang berbicara tentang sandal jepit usang. Pak Wira terdiam sejenak, berpikir. Tiba-tiba, ia menggebrak meja. Brak. "Benar, itu dia. Ketulusan. Yang kurang dari kita adalah jiwa dari keseharian." Ia menoleh padaku, matanya berbinar. "Siapa namamu tadi?" "Anissa, Pak." "Anissa?
bisakah kau ikut dalam rapat brainstorming kami? Aku ingin mendengar lebih banyak tentang lebaran versi sandal jepitmu itu. Aku tak percaya dengan pendengaranku. Saya? Pak? Tapi saya hanya staf umum. Ide tidak mengenal jabatan. Duduk di sini, begitulah. Dari seorang pengantar dokumen, aku mendadak menjadi konsultan tim marketing. Aku menceritakan pada mereka tentang suasana lebaran di gang sempit, tentang sosok para ibu yang sibuk dengan kaki telanjang atau sandal jepit usang, tentang pengorbanan mereka yang diam-diam menabung untuk membelikan anak-anak baju baru dan sepatu baru. Ceritaku yang tulus, yang datang dari pengalaman hidup, berhasil menyentuh hati orang-orang yang terbiasa dengan kemewahan. Setelah rapat itu, ideku dikembangkan oleh Pak Wira, dan timnya menjadi sebuah kampanye iklan yang sempurna, berjudul Sandal Ibu. Iklan itu bercerita tentang seorang ibu muda di sebuah gang sempit, terinspirasi dari diriku. Sepanjang tahun ia memakai sandal jepit plastik yang usang. Ia berhemat untuk membelikan sepatu baru untuk putranya dan kemeja baru untuk suaminya. Di malam takbiran, ia sibuk menyiapkan hidangan. Tali sandalnya putus dan ia nyaris terjatuh, tapi ia hanya tersenyum, mengikatnya seadanya, dan melanjutkan pekerjaannya. Di pagi hari lebaran, putranya yang masih kecil memberikan hadiah dari uang salam tempel yang dikumpulkannya, sepasang sandal baru yang empuk untuk ibunya. Di akhir, sebuah pesan muncul di layar, "Lebaran ini, balut kaki ibumu dengan cinta." Kampanye itu sukses luar biasa. Begitu dirilis, iklan itu viral di media sosial. Jutaan penonton, ribuan komentar tentang betapa menyentuhnya iklan itu, orang-orang melihat diri mereka, dan ibu mereka. Di dalamnya, sandal jepit yang putus menjadi simbol pengorbanan, dan sandal baru yang nyaman menjadi simbol bakti dan penghargaan. Penjualan hampers lebaran Prakasa Group meroket, Pak Wira mendapat bonus besar, dan yang paling mengejutkan, di acara tutup tahun perusahaan, Pak Bima secara pribadi menyebut namaku dan menganugerahiku penghargaan, karyawan dengan kontribusi inovatif. Di atas panggung yang disorot lampu, memegang plakat dan buket bunga, tubuhku gemetar karena haru. Di bawah, ratusan kolega bertepuk tangan meriah. Bu Ranti menatapku dengan bangga, Pak Wira mengacungkan jempol, dan Bima. Ia berdiri di sampingku, menatapku dengan sorot mata yang hangat dan penuh kepercayaan. Terima kasih. Anissa, idemu bukan hanya membawa keuntungan bagi perusahaan, tapi juga menambahkan nilai kemanusiaan yang mendalam. Kau membuktikan bahwa siapapun, jika berada di tempat yang tepat dan melakukannya dengan tulus, bisa bersinar. Aku memegang mikrofon dan berkata dengan suara tercekat. Terima kasih kepada para pimpinan, dan kepada Pak Wira yang telah mendengarkan saya. Ide ini, sebenarnya lahir dari penderitaan dan kesulitan yang pernah saya alami. Saya hanya ingin mengatakan bahwa semua perempuan yang berdedikasi di dunia ini pantas untuk dicintai dan dihormati. Dan itu dimulai dari memperhatikan kaki mereka. Aula hening sejenak, lalu riuh dengan tepuk tangan yang tak henti-hentinya. Aku menatap sepatu hak tinggi yang kupakai, dan dalam hati berterima kasih pada masa lalu menyakitkan yang telah membentukku hari ini. Setelah acara itu, aku dipromosikan menjadi asisten manajer di divisi marketing, membawahi bidang perencanaan konten dan ide. Dunia yang luas dan baru terbentang di hadapanku. Musim semi tiba, dan Jakarta kembali diramaikan dengan suasana menjelang lebaran. Tapi lebaran tahun ini punya arti yang sama sekali berbeda bagiku. Bukan lagi lebaran yang penuh hina dan lapar, tapi lebaran yang penuh kebebasan dan kebahagiaan. 2 hari sebelum libur lebaran, saat semua orang bersiap mudik, aku masih di kantor menyelesaikan sisa pekerjaan. Pintu terbuka, Bima masuk. Belum pulang? Anissa? Iya, Pak. Tinggal selesaikan laporan ini. Bapak sendiri belum pulang? Bima tersenyum dan mendekati mejaku. Ia meletakkan sebuah kotak hadiah yang terbungkus rapi di atas mejaku. Hadiah lebaran. Aku terkejut. Loh, hampers dari kantor kan sudah dibagikan? Ini hadiah pribadi. Dari saya sebagai Bima. Ia tersenyum. Bukalah. Aku membuka kotak itu dengan penasaran. Di dalamnya, ada sepasang sepatu hak tinggi berwarna krem yang elegan. Desainnya anggun, kulitnya lembut,
Sekilas saja sudah terlihat bahwa itu adalah sepatu pesanan khusus yang sangat mahal. Kenapa? Kenapa memberiku sepatu? Tanyaku bingung. Bima menatap mataku dalam-dalam, suaranya rendah dan hangat. Ingat malam takbiran tahun lalu? Saat aku membuang sandal jepitmu yang sobek, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan wanita ini berjalan dengan kaki telanjang atau sandal jepit putus. Sepatu ini dibuat khusus sesuai ukuran kakimu. Aku ingin setiap langkah yang kau ambil terasa paling nyaman dan kokoh. Tenggorokanku tercekat karena haru. Ia masih ingat. Ia masih peduli pada hal sekecil itu. Anissa. Bima mendekat lagi dan meraih tanganku. Kasus perceraianmu sudah selesai sepenuhnya. Pengadilan memenangkanmu, dan Budi harus membayar nafkah iddah dan mut'ah padamu. Kau sekarang wanita yang bebas. Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikanmu. Ada satu cara. Senyum Bima mereka secerah matahari pagi. Beri aku kesempatan untuk menjagamu. Kesempatan untuk menjadi pria yang akan membelikan sepatumu seumur hidup. Maukah kau? Aku membeku di tempat, jantungku berdebar serasa mau meledak. Aku menatap pria luar biasa di hadapanku ini, dia yang mengangkatku dari lumpur yang kelam. Memberiku kepercayaan diri, pekerjaan, dan sekarang, ia ingin memberiku sebuah keluarga. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Di tengah tangis, aku tersenyum dan mengangguk. Iya, aku mau. Bima memelukku dengan erat. Di luar jendela, bunga-bunga flamboyan bermekaran, menyambut musim semi yang baru, dan menyambut kehidupan baru yang penuh cinta, yang akhirnya datang bagi seorang wanita yang pernah berjalan dengan kepala tertunduk dan sandal jepit usang. Mulai sekarang, aku akan berjalan dengan kepala tegak, mengenakan sepatu cinta dan kebahagiaan.